Di bagian timur benua Suantian yang luas, di tepi pegunungan Guchang, air terjun Huangcheng, di tengah apotek rumah keluarga Li, salah satu dari 3 keluarga besar. Li Chen, hari ini adalah kali terakhirmu menguji obatnya. Besok wanita ketiga akan membawamu ke Sekte Suanyun dan memberikanmu kepada salah satu kakak laki-lakinya sebagai budak obat. Li Mingyun, yang mengawasi para budak narkoba, sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah anak laki-laki yang terluka di bawah dinding, yang tangannya dikunci di dalam tangki air setinggi sekitar setengah orang, dan direndam dalam cairan berbau menyengat. Dimengerti, Tuan. Li Chen meringkuk lehernya dan menundukkan kepalanya. Rambutnya menutupi kilatan penghinaan dan keengganan di matanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, itu telah berubah menjadi pengecut seperti biasanya. Li Mingyun mengeluarkan botol giok dengan wajah tanpa ekspresi, menuangkan ramuan bulat-bulat seukuran ibu jarinya, menjentikannya dengan jari-jarinya, dan cahaya menyala langsung ke mulut Li Chen. Mendesis. Begitu ramuan itu dimasukkan ke dalam mulutnya, urat biru muncul di wajah Li Chen, menutupi sebagian besar bekas luka merah tua di pipi kirinya, ada sedikit darah, sesuai dengan memar di wajahnya, dan miliknya, seluruh wajahnya berubah, membuatnya merasa lebih perasaan jijik yang ganas. Rantai besinya bergetar dan raungannya berlangsung lama sebelum Li Chen perlahan-lahan menjadi tenang, dan ada topan samar berwarna abu-abu susu di atas kepalanya. Topan Tiancheng, di negeri biadab ini, jarang menemukan junior yang memiliki kualifikasi untuk mencapai alam dangsuan, tapi sayang sekali dia adalah sampah yang terlahir dengan meridian tersumbat dan tidak bisa memadatkan energi batinnya. Li Mingyun sedikit mengernyit, ekspresinya suram, seolah dia teringat beberapa kejadian tidak menyenangkan di masa lalu. Tapi perkataannya sangat mencengangkan. Kalian pasti tahu kalau orang terkuat di seluruh keluarga Li hanyalah orang tua yang sudah hidup mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Dikabarkan bahwa dia adalah penguasa alam sejati. Melihat bahwa dia bahkan mengabaikan prajurit alam dangsuan di atasnya, di bawah teriakan serak Li Chen dan kabut yang mengepul, di apotek yang redup, ekspresi dan kata-kata Li Mingyun tiba-tiba tampak sangat misterius. Pak, bau obat redwood dan rumput awan hitam agak menyengat, saya pasti menambahkan terlalu banyak. Lebih dari setengah jam kemudian, Li Chen perlahan bangun, wajahnya memerah, dan memar di wajahnya akibat pelajaran wanita ketiga juga telah memudar, dia melepaskan belenggu dan berjalan keluar dari tangki air. Li Mingyun dengan santai mengeluarkan pena dan kertas dan mencatat, melambai padanya untuk turun. Dia hanya melihat sosoknya, matanya yang dalam penuh keraguan fisik anak ini benar-benar istimewa. Dia tidak takut dengan racun di dalamnya, membuang pil dan masih bisa bertahan. Dalam 3 tahun terakhir menyempurnakan tubuh fisik, bahkan saya tidak dapat menemukan apa masalahnya. Jika bukan karena meridiannya, itu akan menjadi pilihan yang baik. Keesokan paginya, Li Chen menginjakan kaki di wilayah Sekte Suanyun, di tengah ketidakpedulian anggota suku yang mengirim Nona Li Yuerong ke kota Phoenix, dan tatapan menghina dari para pelayan. Waktu berlalu seperti sekejap, dan Li Chen telah tinggal di Sekte Suanyun selama beberapa bulan. Desir, desir, desir. Di langit malam yang redup, 5 jari terlihat samar-samar, di tiang gunung terpencil di puncak Loyun, ada seorang pria duduk bersandar di tepi sumur, dengan 2 tong kayu besar di sampingnya. Sudah waktunya untuk kembali. Setelah meremas bahunya yang sakit, Li Chen menarik napas dalam-dalam, memegangi tubuhnya yang lelah, dan meletakkan tiang di bahunya. Ini adalah yang ke-7 kalinya hari ini. Meskipun kekuatan fisiknya luar biasa, itu sebanding dengan yang ada di alam nafas dalam ketiga dan keempat, prajurit tingkat pertama juga kelelahan. Pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir, selain memverifikasi apakah obat mujarab berhasil dan menjelaskan farmakologi obat mujarab yang gagal, adalah membersihkan halaman dan mengambil air. Jika tubuhnya tidak terkena racun erisipela selama bertahun-tahun, orang normal yang tidak memiliki nafas dalam mungkin akan mati karena kelelahan. Kamu ingin mati? Teriakan keras penuh niat menghabisi itu mengejutkan Li Chen yang hendak bangun, dia bersembunyi di balik laras dan sedikit memperlihatkan kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Di bawah cahaya malam yang gelap, sepasang mata bersinar dengan mata yang aneh. Liu Qingsu, jangan terlalu sering menindas orang lain. Di dalam hutan tak jauh dari situ, terdengar dentuman dan dentuman terus-menerus, hingga terdengar suara emas dan besi. Apa yang disebut malam pembunuh dengan bulan gelap dan angin kencang adalah gambaran nyata saat ini. Tempat ini berada di tempat terpencil, tertutup oleh hutan dan tumpukan batu, sehingga tidak ada suara yang bisa keluar sama sekali. Artinya, Li Chen ada di sini, tepat di bawah, jadi dia bisa mendengarnya dengan jelas. Ah, usai minum teh, terdengar lagi jeritan samar di kejauhan, disusul suara tersandung yang datang dari jauh dan dekat, membuat jantung Li Chen berdebar kencang saat ia bersembunyi. Dia bersembunyi di sini bukan demi keuntungan, tetapi karena dia tidak ingin ditemukan oleh orang-orang yang jelas-jelas berkelahi di antara murid Sekte Suanyun. Sebagai budaknya, murid manapun dapat menginjaknya. Jika dia ketahuan, satu-satunya hal yang menunggunya adalah menghabisinya dan membungkamnya.
Dimanapun ada orang, disitulah terjadi perkelahian, karena cacat wajah sejak masa kanak-kanak dan ketidakmampuan mengumpulkan energi di dalam tubuhnya. Li Chen, yang baru berusia 14 atau 15 tahun, sangat dewasa hatinya dan telah lama terbiasa dengan hal itu, kerasnya dunia dan hangatnya hubungan antar manusia. Selama beberapa bulan terakhir di Sekte Xuanyun, dia telah mendengar banyak hal, terlihat jelas bahwa tidak ada keharmonisan di antara murid sekte tersebut seperti yang dia bayangkan, dan bahkan lebih sering lagi sejumlah murid menghilang. Ayo mati bersama, brengsek. Suara tulang yang berguling membuat suara terus-menerus, mendorong sepotong kerikil menuju tiang gunung. Fiuh, mati. Li Chen menatap tempat bayangan hitam itu jatuh, dan menahan secangkir teh untuk waktu yang lama. Melihat tidak ada lagi gerakan, Li Chen ragu-ragu sejenak, lalu bangkit dan dengan berani mendekat. Terlihat samar-samar, dua murid berbaju hijau terbaring tak bergerak di antara bebatuan. Li Chen menyadari bahwa itu adalah pakaian eksklusif para murid luar. Salah satu dari mereka tiba-tiba terbatuk beberapa kali dengan susah payah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Li Chen, tolong aku. Li Chen menggigil dan ragu-ragu untuk beberapa saat. Pikiran baik di dalam hatinya membuatnya mendekat dengan ragu-ragu dan mengulurkan tangan untuk membantu bahu orang ini. Bas, cahaya terang melintas di mata Li Chen, itu adalah cahaya dingin dari sebuah senjata. Dalam sekejap, rambut Li Chen berdiri tegak. Refleksnya yang telah diasahnya dengan dipukuli berkali-kali oleh Nona Li Yuerong, putri ketiga dari keluarga Li, membuatnya tenang dan tenang saat ini. Dengan ragu-ragu, dia berbaring dan mengusir. Bang! Ada dua suara teredam berturut-turut, dan pria itu ditendang dan dihantam ke batu. Dia meludahkan panah berdarah dari mulutnya, dan belati dengan cahaya dingin itu bergemerincing. Dia berbaring di tanah dan mengejang beberapa kali, tanpa menimbulkan suara apapun. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Li Chen menelan ludahnya dan memandang pria di Xing Yi yang sudah tidak bersuara lagi, merasakan rasa takut di dalam hatinya. Tapi kemudian, rasa sakit yang menusuk melanda hatiku, dan tanpa sadar aku melihat ke arah dadaku. Di bawah dada kiri, darah mengucur, dan rasa dingin tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh. Hal ini disebabkan oleh kehilangan banyak darah. Tidak, aku tidak rela, aku belum menjadi seorang pejuang. Biarkan kakek, tutup matamu, tutup matamu. Terdengar bunyi letupan, dan pandangan Li Chen kabur untuk beberapa saat. Dia berbaring telentang dan jatuh ke tanah, bergumam di mulutnya, dan sejumlah besar busa darah keluar. Baru beberapa bulan sejak saya memasuki Sekte Xuanyun. Meskipun sangat sulit di hari kerja, di sekte semacam ini, suatu hari nanti saya mungkin menemukan kesempatan yang dapat melepaskan belenggu di tubuh dan memperbaiki nafas batin, seperti orang biasa, dan memenuhi keinginan Laol itu. Tapi saya tidak menyangka hari ini, ketika saya baik hati, saya menghadapi bencana seperti itu, benar-benar memenuhi kata-kata yang sering diucapkan Laol itu di masa lalu. Hati orang tidak dapat diprediksi. Tidak bisa mati. Ketekunannya membuat dia tidak pingsan, dia membalikkan tubuhnya dengan kuat dan meraih ke dalam pelukan orang lain yang sedang berbaring. Yang saya dapat adalah sepotong obat flu, 2 botol obat. Li Chen menyadari bahwa itu adalah pil pengumpul nafas tingkat rendah yang didistribusikan oleh murid luar dari Sekte Xuanyun, tapi sayangnya itu tidak ada gunanya baginya. Melawan rasa pusing di hatinya, dia mengulurkan tangan lagi dan menemukan kotak giok seukuran telapak tangan. Dia mengeluarkannya dan membukanya dengan susah payah. Di dalamnya ada inti kristal seukuran buah kenari, berbintik-bintik dan memancarkan cahaya fluoresensi. Inti setan. Li Chen menyipitkan matanya, menarik napas dalam-dalam, dan melihat inti iblis. Cahaya di matanya berkedip-kedip. Meskipun mereka tahu bahwa keduanya pasti akan bersaing untuk mendapatkan semacam harta karun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi inti iblis. Dilihat dari ukuran inti iblis ini, jelas bahwa itu milik binatang iblis tingkat pertama tahap akhir. Kekuatan semacam ini harus ditangani oleh prajurit di atas alam kondensasi tingkat ke-7. Inti iblis semacam ini cukup untuk dibandingkan dengan beberapa pil pengumpul energi tingkat tinggi, atau bahkan lusinan pil. Keluarga Li telah menjadi budak pengobatan penuh waktu selama 3 tahun, semua jenis pil yang tidak berguna dan pil yang sudah jadi, tidak peduli apa jenis obatnya, tidak ada gunanya baginya kecuali tubuhnya jauh lebih kuat dari biasanya, prajurit. Kecuali inti iblis, dia belum pernah melihatnya, apalagi mencobanya. Tetapi inti iblis tidak dapat diambil secara langsung, karena mengandung energi iblis unik dari binatang iblis, yang merupakan kekuatan yang sangat kejam dan merusak. Jika Anda mengambilnya dengan gegabah, meridian Anda akan terkoyak oleh energi iblis dan tubuh Anda akan meledak dan mati. Seorang pejuang yang kuat dapat menggunakan budidayanya untuk memurnikan dan menghilangkan energi iblis. Atau dia dapat menggunakan cara khusus, tetapi ini hanya akan mempengaruhi inti iblis yang budidayanya lebih rendah dari miliknya. Dengan kata lain, jika Anda memiliki tingkat budidaya yang sama, akan sangat sulit untuk berhasil. Untuk orang-orang seperti Li Chen yang bahkan tidak memiliki nafas dalam, belum lagi inti iblis tingkat pertama tahap akhir,
bahkan tahap awal, sudah cukup untuk menghabisinya di tempat, belum lagi dia terluka parah sekarang. Bertarung, ini hidup atau mati, semuanya terjadi dalam satu gerakan. Dengan tubuhnya yang semakin lemah, Li Chen bergerak, mengertakkan gigi, membuka mulutnya dan memasukkan seluruh inti iblis ke dalam mulutnya. Dia menelannya dengan sekali teguk, tidak sekeras yang dia duga, tetapi gelombang dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat Li Chen menggigil, dan kemudian rasa sakit yang menusuk menyebar dari perutnya ke seluruh tubuhnya. Ah! Dengan putus asa menekan rasa sakit yang parah di tubuhnya, keringat dingin MS ke seluruh tubuhnya, Li Chen mengertakkan gigi dan bertahan, dia tiba-tiba berdiri dan duduk bersila di tanah, memegangi dantiannya, dan mulai berlari, keterampilan tingkat lanjut keluarga Li Rong yang telah dia kuasai selama 3 tahun terakhir, Yang Jue. Saat itulah dia pertama kali menjadi budak pengobatan, dan dia telah mencapai titik memadatkan energi batinnya hanya dalam waktu sebulan. Manajemen senior keluarga Li secara khusus memberikannya kepadanya untuk memenangkan hatinya, dan bahkan bermaksud untuk memenangkannya, menikah namun, dia ternyata hanyalah tubuh sampah yang tidak bisa memadatkan energi batinnya. Engah, energi dan darah di tubuhnya melonjak, dan dia memuntahkan 3 panah darah berturut-turut. Rasa sakitnya seperti merobek jiwa. Meskipun Li Chen telah menderita selama 3 tahun pemurnian tubuh dengan ramuan limbah, dia hampir tidak tahan itu dan kehilangan keterampilannya. Untungnya, keinginannya telah ditempa menjadi sangat kuat, dan dia berhasil bertahan, namun, luka di dada kirinya, yang dirangsang oleh kekuatan iblis yang kejam, segera menyemburkan awan kabut darah. Wajahnya dipenuhi pembuluh darah yang menonjol, matanya terbuka lebar dan penuh dengan mata merah. Li Chen merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Tidak ada yang bisa melihatnya. Bekas luka jelek di pipi kirinya tiba-tiba muncul dalam sekejap, darah merah tua yang menakutkan, mangga. Ledakan. Di langit malam yang mendung, kilat dan guntur tiba-tiba menyambar, menerangi sebagian besar puncak Loyun. Di bawah dinding batu tiang gunung, samar-samar terlihat sosok Li Chen duduk bersila, tak bergerak, seolah-olah dia telah menenangkan energi dan darah di sekujur tubuhnya. Topan abu-abu susu di atas kepalanya perlahan mengalir, terus-menerus menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya, dan menyuntikkannya dengan pernapasannya meridian ke dalam tubuh. Namun, masih ada lingkaran tipis kabut abu-abu yang tersisa, menyatu di tanda lahir bekas luka di pipi kirinya, dan lapisan darah merah tua yang berkedip-kedip, menggembung seolah ada sesuatu yang akan segera keluar. Tapi itu diselimuti oleh tanda emas yang mengambang di permukaannya. Fiuh! Aura kekerasan tiba-tiba muncul, dan bayangan bergoyang di dalam darah, tiba-tiba bergegas menuju langit. Weng Ran gemetar dan berubah menjadi bayangan yang agung, seperti burung raksasa yang memandang ke langit, berenang di guntur, menutupi langit. Bayangan yang melepaskan diri dari kekangan, mendambakan kebebasan, berjuang mati-matian dan melesat ke langit, di tengah semburan guntur, serbuan terus berlanjut. Itu hanya berlangsung selama beberapa napas, dan dengan tangisan sedih, tanda misterius besar di sekujur tubuh berkedip dengan aneh, dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh ke bawah. Tetapi selama musim gugur, seluruh tubuh benar-benar terjerat dengan suara berderak, busur emas, dan kilatan tenggelam ke dalam bekas luka di wajah Li Chen lagi. Jika ada orang kuat di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa hantu itu sangat mirip dengan monster legendaris Phoenix, tetapi berbeda darinya, penuh dengan kekerasan dan pembunuhan. Ah! Li Chen, yang sedang bermeditasi dengan tenang, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, wajahnya berkedut ganas, seluruh tubuhnya dipenuhi bau amis, dan bekas busur listrik menyala. Namun, dia tidak menyadari hantu itu bergerak sama sekali. Sebaliknya, busur listrik emas dan biru berderak di sekujur tubuhnya, berpotongan dengan kilatan guntur di langit. Butuh secangkir teh penuh sebelum dia bisa tenang. Pada saat ini, dalam benak Li Chen, aliran udara tiba-tiba muncul di meridiannya, itu adalah simbol seorang pejuang yang dia impikan selama bertahun-tahun, nafas batin. Benang kabut mulai berkumpul perlahan seiring berjalannya waktu. Yang mengejutkan Li Chen, jumlah nafas dalam meningkat dengan sangat cepat. Setelah kurang dari setengah jam, ia menerobos ke alam nafas dalam tingkat pertama. Setelah lebih dari setengah jam berlalu, dia dengan jelas mendengar fluktuasi yang datang dari tubuhnya, dan tiba-tiba menerobos ke tingkat kedua. Dia tidak menghentikan kekuatannya, tetapi masih mempertahankan posisi aslinya, berusaha keras untuk mengerahkan energi batinnya, mempengaruhi meridian di tubuhnya, dan suara Bob terus terdengar. Setelah lebih dari 2 jam, dia tiba-tiba menerobos lagi dan mencapai tingkat ketiga. Tetapi pada saat ini, pertumbuhan nafas dalam masih belum berhenti, dan untuk beberapa alasan, inti iblis di tubuhnya, yang mengintimidasi prajurit tingkat rendah manapun, seperti aura iblis beracun, tetapi tidak berpengaruh pada dia. Bahkan pada saat ini, Li Chen menemukan bahwa kekuatan fisiknya, yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun, sebenarnya tumbuh kembali. Barangkali Tuhan berkenan kepada pemuda yang hidupnya penuh suka duka ini, saat fajar ia sudah mencapai puncak alam nafas batin tingkat keempat, dan tinggal selangkah lagi mencapai tingkat kelima.
Dibandingkan dengan Li Chen sebelumnya, dia benar-benar mencapai langit dalam satu langkah. Jelas, level inti iblis masih lebih tinggi dari yang dia harapkan. Faktanya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan fisik yang telah diredam oleh pil limbah selama beberapa tahun terakhir sepertinya telah mengalami transformasi dan meningkat lebih dari satu langkah. Hahaha, inti iblis, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan inti iblis. Li Chen, yang basah kuyup, terbangun dengan rasa tidak percaya. Dia melihat sepasang telapak tangan dan tertawa tanpa henti. Dia membutuhkan secangkir teh penuh sebelum dia pulih dari keterkejutannya. Keluar dari sini. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba untuk tenang, Li Chen berdiri dan menggoyangkan anggota tubuhnya, terdengar suara berderak, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Setelah menyapu sekeliling, langit cerah, dan mereka segera memindahkan kedua mayat itu ke dalam tumpukan batu dan menguburkannya. Keterpencilan tempat ini dan padatnya bebatuan menjadikannya tempat yang sempurna untuk menyembunyikan mayat. Dia merobek sepotong kain, membungkus pamflet basah dan obat-obatan, dan memasukkan beberapa barang berserakan ke celah-celah batu. Kemudian Li Chen mengisi 2 ember lagi air sumur, berjalan ringan menuju ke halaman. Tak seorang pun akan percaya bahwa bocah lelaki ini, yang baru berusia 15 tahun, telah mencapai keajaiban dalam semalam yang belum pernah terjadi pada siapapun di daratan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan keajaiban ini terjadi di sudut gunung tersebut. Gerakan sebesar itu secara alami menarik perhatian banyak orang kuat di Sekte Xuanyun, tetapi mereka ditekan oleh aura yang agung dan kejam, dan tidak ada yang bisa bergerak. Ketika aura menakutkan menghilang dan banyak orang kuat mencari, mereka tidak dapat lagi menemukan jejak apapun. Hei, kamu bangun pagi-pagi sekali. Di tengah gunung di selatan puncak Loyun, di halaman terpisah, Chen Songtai, seorang murid luar yang bertugas sebagai tukang He Kongming, melirik dengan jijik ke arah Li Chen, yang sedang menuangkan air ke dalam tangki air yang berdiri di platform tinggi, dan semuanya basah. Kembalilah ke kakak senior Chen, ini sudah larut. Kakak senior dia akan mulai membuat alkimia hari ini. Li Chen menciutkan lehernya, menggaruk kepalanya, dan menutupi pakaian robek di dadanya tanpa meninggalkan bekas apapun. Hehe, Chen Songtai mengerutkan bibirnya dengan sikap acuh tak acuh, berbalik dan berjalan keluar dari rumah sakit. Kemarin, dia sengaja menunda pembicaraannya setengah hari, agar Li Chen tidak punya waktu untuk mengisi air, tapi dia tidak ingin dia begadang semalaman untuk mengisinya. Meskipun Li Chen melakukan kerja keras untuknya sehingga dia memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih, untuk orang seperti dia yang semakin tua dan belum membuat banyak kemajuan dalam seni bela diri, dia hanya bisa menikmati menindas orang lain, terutama menindas seseorang, bisa jangan pernah membalaskan kesia-siaannya. Melihat sosoknya pergi, Li Chen menyipitkan matanya, berjalan cepat ke kamarnya, berganti pakaian bersih, dan bergegas keluar. Tanpa henti, kotak-kotak obat penolong dipindahkan dari sebuah rumah di sebelah rumah utama di utara. Ketika semuanya sudah siap, seorang pemuda berbaju biru dengan wajah tampan masuk ke ruang alkimia. Itu adalah He Kongming, murid jenius dari sekte dalam Sekte Xuanyun yang memintanya dari wanita ketiga dari keluarga Li. Keluar, He Kongming menatap Li Chen dengan dingin, berjalan ke meja, dan mengambil ramuan yang agak harum dari kotak giok di atasnya. Di depannya, seorang pria setinggi setengah, ada tungku alkimia bertatahkan bunga, burung, ikan, dan serangga, tidak bernoda dan mengeluarkan panas yang mengepul. Ini adalah ruang alkimia He Kongming, hanya akan dipanggil saat membersihkan ruangan atau saat Li Chen perlu mencoba ramuannya. Ya, tanpa banyak bicara, Li Chen meletakkan obat-obatan tambahan yang telah dia kemas, menundukkan kepalanya dengan hormat dan berjalan keluar, menutup pintu. Berdiri di halaman, memandang ke langit, tinjunya tiba-tiba mengepal dan mengepal 3 kali, seperti 2 sinar cahaya yang pantang menyerah dan menakutkan keluar dari mata bintang-bintang. Sudut matanya bergerak-gerak, dan dia sepertinya bisa mendengar suara kertakan gigi pelan. Dia telah melihat terlalu banyak penghinaan, ketidakpedulian, dan rasa kasihan, dan dia tidak ingin terus seperti ini, entah itu untuk dirinya sendiri atau untuk dirinya sendiri. 3 generasi dari keluarga itu bekerja keras untuk keluarga Li, dan akhirnya meninggal karena kesakitan, dan lelaki tua malang itu tidak bisa mendapatkan pengobatan apapun. Mengambil nafas dalam-dalam, menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu, ia berjalan menuju ruang terbuka di luar halaman, mengambil postur yang baik, menurunkan pinggangnya dan segera mempraktikkan serangkaian teknik tinju seolah-olah sedang berjalan di atas awan dan air. Seni bela diri ini disebut tinju mengaum harimau. Ini adalah seni bela diri tingkat manusia tingkat menengah yang dipelajari Lao Litu saat itu. Meskipun levelnya tidak tinggi, yang penting adalah niat menghabisi yang menakjubkan dan momentum yang tak tergoyahkan. Ho ho ho, sosok itu bergoyang, harimau tertiup angin, dan ada kilatan samar momentum agung. Ini terasa sangat kuat. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, Li Chen tidak hanya tidak merasa lelah,
bahkan menjadi semakin kuat, karena nafas batinnya baru saja mulai terbentuk. Nafas dalam tidak hanya dapat memperkuat kekuatan dan pertahanan diri, tetapi juga menghilangkan rasa lelah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi Li Chen memiliki kekuatan aneh yang luar biasa, dengan bantuan nafas dalam, sifat mematikannya bahkan lebih menakjubkan. Meskipun dia belum pernah bertarung melawan seorang pejuang, pengalamannya selama bertahun-tahun dilatih oleh Nona ketiga memberitahu Li Chen bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan menderita kekalahan melawan seorang pejuang di alam nafas dalam tingkat kelima. PS buku baru akan segera berlayar dan kami sangat membutuhkan teman-teman buku baru dan lama untuk mendukungnya dengan mengumpulkan dan mengirimkan bunga. Tolong bantu Mu Chen. Kesengsaraan Dewa Barbar. Ada ribuan ras di alam liar, monster berkeliaran dengan bebas, dan ras manusia biasa-biasa saja dan lemah dalam bakat. Mereka dibesarkan sebagai nangui dan guk-guk di penangkaran, tetapi mereka tidak menyadarinya, dan mereka menganggap diri mereka sebagai primata. Seorang laki-laki, seorang pemuda, menjalani kehidupan yang tidak memuaskan dan secara tidak sengaja memperoleh benda ketuhanan yang menentang alam, dengan ketekunan dan kerja kerasnya dalam hidup dan mati, ia menciptakan kekuatan magis yang tiada taraf 9 transformasi alam semesta. Masuk ke 9 jaring, hancurkan 9 matahari, bunuh iblis, melawan arus, mendominasi zaman kuno, semua roh menundukkan kepala, mengubah tangan Anda menjadi awan dan mengubah tangan Anda menjadi hujan, dan menggunakan cara yang paling kejam dan biadab untuk menciptakan era Dewa Barbar. Ini adalah malapetaka yang menimpa semua suku di hutan belantara, yang dalam sejarah dikenal sebagai bencana para Dewa Barbar. Lebih dari setengah jam berlalu, dan Li Chen dengan penuh semangat melakukan tinju mengaum harimau lebih dari selusin kali di luar rumah sakit, dan sedikit rasa panas menyebar dari tubuhnya. Hei, kakak muda Li sangat pandai berlatih teknik tinju ini. Apakah kamu ingin aku datang dan mencobanya bersamamu? Ketika Chen Songtai kembali dari jalan-jalan, matanya berbinar ketika dia melihat Li Chen bergerak dengan ekspresi serius di wajahnya. Kakak senior Chen bercanda, dengan keterampilan bela diri saya yang sedikit, bagaimana saya bisa menandingi kakak senior? Li Chen segera berhenti dan menggaruk kepalanya. Haha, lagi pula aku tidak melakukan apa-apa. Kakak senior dia sedang menyempurnakan ramuan. Aku tidak akan menyalahkanmu karena malas. Ayo, ayo. Chen Songtai tersenyum sepenuh hati dan tanpa sadar menarik Li Chen dan berjalan pergi. Dia juga takut suara itu akan mempengaruhi He Kongming yang sedang memurnikan ramuan. Oke, kakak senior Chen, izinkan saya memesannya. Li Chen tidak punya pilihan selain membiarkan dia menariknya pergi. Meskipun dia tahu bahwa Chen Song meremehkannya, Li Chen percaya bahwa akan lebih baik jika pihak lain dapat dengan tulus menunjukkannya. Kedua belah pihak berdiri diam, dan Chen Songtai mengangguk dengan santai, dengan budidayanya di alam nafas batin tingkat kelima. Li Chen, yang bahkan tidak pernah memadatkan nafas batinnya, benar-benar tidak perlu dianggap serius. Hei ha, Li Chen menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya samar muncul di matanya, dia menghembuskan napas keras, melangkah maju, dan meninju dengan keras. Pukulan ini tidak menggunakan energi internal apapun, tetapi setelah berlatih tinju mengaum harimau selama bertahun-tahun, terdapat kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di dalamnya, bahkan debu di tanah digerakkan oleh angin pukulan tersebut dan diaduk. Bagus sekali. Rasa jijik di mata Chen Songtai menghilang, dan dia mengulurkan tangan kanannya, menekuk sikunya dan menekuk lengannya ke dalam, mencoba menghindari tinju Li Chen ke samping. Yang sedikit mengejutkannya adalah kekuatan di tangan Li Chen sangat kuat, tidak kalah kuatnya dengan ketika prajurit tingkat 4 di alam kondensasi menyerang dengan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, ada sedikit getaran di lengan tinju. Dia mundur 3 langkah dan mengeluarkan banyak asap dan debu. Wajah Chen Songtai berubah menjadi hijau dan merah, dan ekspresi rasa malu dan marah muncul di matanya. Jika dia tidak berhenti secara paksa karena nafas batinnya, dia akan jatuh ke tanah dan mempermalukan dirinya sendiri. Matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di dalam dirinya sebelum Li Chen, yang dalam keadaan linglung, bisa mengatakan apapun, dia mengetukkan kakinya dengan ringan dan meluncur. Ular berjalan. Keterampilan tubuh tingkat manusia tingkat menengah, yang dilatih hingga tingkat yang tinggi, sudah cukup untuk berjalan menyamping di antara prajurit dengan tingkat yang sama. Tentu saja, lawan tidak boleh memiliki seni bela diri tingkat yang lebih tinggi. Chen Songtai jelas belum mempraktikkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia baru saja mulai mencapai level kecil, dan dia masih jauh dari level hebat. Terlalu berjauhan. Mata Li Chen kabur, dan Chen Songtai bergegas ke depan, dia berteriak diam-diam, tubuhnya tiba-tiba membungkuk, dan dia memutar ke samping. Tanpa diduga, saat dia membalikkan badan, dia merasakan pinggangnya menegang, dari sudut matanya, dia melihat Chen Songtai memegang ikat pinggangnya dengan satu tangan dan tiba-tiba membuangnya ke kejauhan. Tubuh Li Chen ringan, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan penuh dari prajurit tingkat kelima di alam kondensasi, dan segera terbang. Dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena tidak mengungkapkan kekuatannya.
Dia hendak mengatakan beberapa patah kata untuk membuat pihak lain terlihat baik, tetapi dia melihat bahwa Chen Songtai tidak mau melepaskannya. Dia menghantam tanah dengan keras dengan kakinya, bangkit ke dalam udara, dan menendang perutnya. Metode yang kejam sekali. Dantian perut adalah fondasi seorang pejuang, serangan Chen Songtai di sini sudah merupakan pukulan berat. Li Chen tidak berani mengabaikannya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun di udara, jadi dia harus meringkuk dan mengencangkan lengannya untuk melindunginya. Nafas batinnya tiba-tiba melonjak, membentuk lapisan pertahanan di tubuhnya. Bang! Ada suara teredam, dan tubuh Li Chen seperti layang-layang dengan tali putus, dan dia jatuh 7 atau 8 meter jauhnya, berguling 10 kali sebelum berhenti. Hei, kakak muda Li, kamu baik-baik saja. Karena ketertarikan kakakku yang sementara, aku kehilangan kendali. Jangan marah. Chen Songtai mendarat dan buru-buru bergegas ke depan, berpura-pura membantu Li Chen berdiri. Ahem, tidak masalah. Adik laki-lakiku yang tidak pandai belajar. Bagaimana aku bisa menyalahkan kakak laki-lakiku? Menahan rasa sakit yang parah di lengannya, Li Chen menggigit ujung lidahnya, darah tumpah dari sudut mulutnya, dia batuk beberapa kali dengan ekspresi yang sulit, dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Bagaimanapun, itu karena dia memiliki terlalu sedikit pengalaman melawan musuh. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak pengalaman di bawah pemukulan wanita ketiga selama bertahun-tahun, wanita ketiga pada akhirnya tidak sebaik seniman bela diri sejati yang pernah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Haha, tidak apa-apa. Chen Songtai menepuk-nepuk debu di tubuhnya, melepaskan Li Chen, dan berjalan ke rumah sakit dengan sedikit keraguan di matanya. Menurutnya, Li Chen tidak memiliki nafas dalam di dalam tubuhnya, meskipun tubuhnya istimewa, dia seharusnya muntah darah dan jatuh ke tanah setelah ditendang olehnya. Namun ada sedikit penyesalan di hatinya. Jika dia benar-benar terluka dan tidak bisa bekerja, saya khawatir semua pekerjaan di halaman akan menimpanya. Belum lagi waktu yang terbuang, dia pasti akan dimarahi oleh He Kongming. Bang-bang. Tiba-tiba, dua suara keras lewat secara berurutan, mengejutkan Chen Songtai dan Li Chen untuk melihat ke halaman dan buru-buru berlari. Saya melihat di ruangan tempat He Kongming membuat alkimia, seluruh jendela pecah, dan asap tebal mengepul keluar, bercampur dengan bau yang menyengat. Brengsek! Teriakan marah datang, dan He Kongming menendang pintu hingga terbuka dengan wajah tercela, melirik ke arah Chen Songtai dan Li Chen dengan ekspresi muram, dan berteriak dingin dengan mata sedikit menyipit. Saya bertanya mengapa ada gerakan sebesar itu sekarang. Kamu sangat berani, tahukah kamu ini berapa banyak usaha yang saya keluarkan untuk membuat tungku ramuan? Celepuk. Chen Songtai berlutut di tanah, menelan ludahnya, dan menunjuk ke arah Li Chen. Saudara He, itu bukan urusan saya. Saudara muda Lilah yang bersikeras agar saya mengajarinya tinju. Awalnya saya menolak, tetapi saya benar-benar tidak bisa. Aku tidak bisa menahan rasa sakitnya. Aku hanya setuju untuk mengajarinya beberapa trik setelah memohon, tapi itu mempengaruhi alkimia kakakku, jadi tolong maafkan aku, kakak senior. Murid dalam tidak memiliki hak hidup atau mati atas murid luar, tetapi jika murid luar membuat kesalahan besar, mereka dapat menghapusnya terlebih dahulu dan kemudian melaporkannya, yang tidak dapat ditoleransi oleh Chen Songtai tanpa rasa takut. Bang! Begitu dia selesai berbicara, sosok itu bergetar, suara teredam bercampur dengan suara retakan tulang keluar, lalu sesosok tubuh terbang dan berguling ke tanah. Li Chen merasakan energi dan darah di tubuhnya bergejolak, bintang bermunculan di depan matanya, dan rasa sakit yang hebat di dadanya, berdasarkan pengalamannya dipukuli selama bertahun-tahun, setidaknya beberapa tulang rusuknya patah, dan disertai luka tersebut, di lengannya, itu sangat serius. Lain kali, aku akan menghabisimu tanpa ampun. Dia menatap dingin ke arah Li Chen, yang terbaring di tanah, dan He Kongming menyingsingkan lengan bajunya dan pergi. Baginya, Li Chen hanyalah seorang budak yang menguji obat untuknya dan bahkan memberinya khasiat obat mujarab yang gagal, dia bisa memukul dan memarahinya sesuka hati. Engah! Li Chen membuka mulutnya dan memuntahkan segumpal busa darah, dan hampir pingsan, namun kali ini dia benar-benar muntah darah, dia memaksa tubuhnya untuk berdiri, namun terjatuh lagi. Saudara muda Li, kamu baik-baik saja. Lihat aku berbicara begitu cepat. Chen Songtai berjalan mendekat dan menarik Li Chen ke atas. Tidak, itu tidak menghalangi. Aku seharusnya tidak meminta kakak senior Chen untuk mengajariku tinju. Dipaksa bernapas, Li Chen menutupi dadanya, terhuyung-huyung ke rumahnya, menutup pintu rapat-rapat, cahaya dingin melintas di matanya, duduk bersila di tanah, dan melanjutkan meditasinya. He Kongming adalah prajurit tingkat 9 di alam nafas dalam, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tendangan ini bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Lengan dan tulang rusuknya patah, bahkan dengan pengobatan dan alat bantu pernapasan internal, masih dibutuhkan setidaknya setengah bulan bagi Li Chen untuk dapat bekerja dengan tubuh kuatnya yang telah ditempa selama bertahun-tahun. Hah? Untunglah sampah ini ada di atas tangki,
Kalau tidak aku tidak akan pernah bisa memakannya dan berjalan-jalan bersamanya kali ini. Chen Songtai menepuk telapak tangannya, menyeka keringat dingin di dahinya, menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada, dan kembali ke kamarnya dengan gelisah. Waktu berlalu, seperti kuda putih lewat, dan 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Hei haha, di tengah perjalanan mendaki gunung, di lapangan datar dengan radius 100 kaki, ratusan murid Xing Yi bertarung sendirian atau berpasangan, berlatih berbagai ilmu bela diri, terlihat sangat meriah. Pagi musim panas yang sudah terik dipenuhi dengan vitalitas karena sekelompok pria dan wanita muda yang bersemangat ini. Hei, siapa itu? Bawakan embernya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari tepi. Oke, di jalan setapak berwarna biru di tepi lapangan, Li Chen berjalan ke depan sambil membawa 2 ember air. Wow, beberapa murid luar yang meneriakinya berkumpul di sekelilingnya tanpa basa-basi, salah satu dari mereka, seorang anak laki-laki dengan usia yang sama yang kira-kira 3 atau 2 tahun lebih tua dari Li Chen meskipun penampilannya 3 atau 2 tahun lebih tua dari Li Chen, bertubuh tinggi dan bulat. Dia langsung mengambil ember dan menuangkan air sumur ke kepalanya, sama sekali tidak takut dengan dinginnya air sumur. Setelah pemuda itu minum beberapa teguk, orang lain mengerumuninya. Setelah beberapa saat, Li Chen membutuhkan lebih dari setengah jam untuk mengambil air sumur dan memercikkannya semuanya. Li Chen hanya memandang dengan malu-malu, tertawa bodoh dari waktu ke waktu, diam-diam menilai murid-murid yang sedang berlatih seni bela diri di kejauhan. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka menyeka keringat di dahi mereka dan ingin mengelilinginya. Pemuda kuat itu melihat sekeliling dengan dingin, yang segera membuat mereka mundur. Melihat tidak ada yang maju, pemuda tegap itu mengangguk puas, mengambil ember seberat lebih dari 100 kilogram, dan berjalan langsung menuju lingkaran murid perempuan tak jauh dari situ. Li Chen melihat melalui celah di rambutnya yang berserakan dan menemukan bahwa di antara 4 atau 5 wanita yang berusia tidak lebih dari 28 tahun, terdapat Li Yuerong, putri ketiga dari keluarga Li. Saudari junior Chu, panas sekali. Air kolam yang dingin ini dapat menghilangkan panas dan mendetoksifikasi, itu yang terbaik. Pemuda tegap itu berjalan mendekat dan dengan lembut meletakkan larasnya, mengeluarkan suara yang keras. Hei, Pang Wensan, kamu di sini untuk menunjukkan kesopananmu lagi. Kamu harus sedikit tulus. Apakah kamu menggunakan air yang dibawa oleh orang lain untuk menyenangkan kakak perempuan kita Ziyun? Seorang murid perempuan dengan sosok yang baik dan beberapa bintik di wajahnya memandang ke atas dan ke bawah pada pemuda itu, memegang lengannya dengan gadis lain dengan penampilan cantik, yang berada sedikit di atas Li Yuerong. Sanshan, Chu Ziyun sedikit mengernyit dan mengguncang gadis berbintik-bintik itu. Apa yang dikatakan kakak muda Zhao adalah lain kali aku akan bertarung sendiri. Ngomong-ngomong, kakak senior He bilang dia ingin pergi ke pegunungan besok, jadi kita ikut saja dengannya. Pang Wensan menyentuh kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Wah, jangan sampai niat baik seseorang sia-sia. Zhao Sanshan tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan syal sutra, mencelupkannya sedikit ke dalam air, dan menyekanya. Gadis-gadis itu tidak sopan dan masing-masing mengeluarkan syal sutra mereka untuk menyeka kecantikan muda mereka, hanya Li Yuerong yang menatap Li Chen dengan dingin. Hei, melihat mereka telah selesai membersihkan, Pang Wensan tersenyum, berbalik dan melambai, siapa, ambil ember itu. Oke, Li Chen berlari ke depan, mengambil ember, membungkuk kepada Li Yuerong dan memberi hormat halo, nona ketiga. Hei, apakah pria jelek ini mengenal kakak muda Li? Mata Zhao Sanshan berbinar dan dia memandang Li Yuerong dengan niat buruk. Keluarga Zhao juga merupakan salah satu keluarga kota Lo Huang dan merupakan musuh dari keluarga Li. Hah, hanya budak murahan. Li Yuerong menoleh dengan jijik. Gadis-gadis itu tertawa bodoh dan menunjuk ke punggung Li Chen saat dia pergi, dengan ekspresi penuh penghinaan dan rasa jijik, hanya Chu Ziyun yang sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa lagi. Kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu secara alami didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Li Chen, yang berada tidak jauh darinya, tidak menyadarinya sama sekali dan meninggalkan tempat tersebut dalam beberapa langkah. Faktanya, Li Chen Sheng tidak jelek, dan bahkan sedikit halus, tetapi tanda lahir merah tua di wajahnya yang menutupi mata kiri dan pelipisnya membuatnya terlihat sangat jelek. Tentu saja, bagi wanita cantik ini, apakah Li Chen Sheng tampan atau jelek tidak ada hubungannya dengan mereka. Ratusan mil selatan puncak Loyun, di tiang gunung tersembunyi di pinggiran Gunung Gucang, selusin murid Sekte Suanyun berkumpul dan dibagi menjadi 3 gelombang untuk mendiskusikan sesuatu. Di antara 3 murid dalam berpakaian biru di kepala adalah He Kongming, dan di antara 8 murid di tengah adalah pria dan wanita berpakaian hijau, termasuk Li Yuerong, Chu Ziyun, Zhao Sanshan, Pang Wensan dan lainnya yang dikenal Li Chen. Kakak senior Chen, nama saya Liu Chengfeng. Saya telah memasuki Gunung Gucang. Tolong jaga saya baik-baik. Di antara 3 murid terakhir dalam pakaian abu-abu, salah satunya adalah seorang pria muda dengan tubuh sedang dan mata sipit.
Dia memandang Chen Songtai dengan ekspresi menyanjung di wajahnya dan menyandang pedang panjang bersarung di punggungnya. Tingkat kultivasi saya sebanding dengan Anda. Jika saya bisa memasuki gunung kali ini, saya masih harus bergantung pada kakak senior He dan kakak senior Lu untuk menjaga saya. Bagaimana saya bisa menjaga kakak muda Liu? Chen Songtai mengencangkan pedang panjang di punggungnya, dengan hati-hati menatap orang-orang di depan, merendahkan suaranya, dan melambaikan tangannya dengan santai. Sungguh suatu berkah bisa bekerja sama dengan kakak senior He. Kudengar tingkat keberhasilan kakak senior He dalam menyempurnakan ramuan kelas menengah tingkat pertama telah mencapai 30%. Masa depan tidak terbatas. Liu Chengfeng berkata dengan rasa iri di wajahnya. Haha, benar. Chen Songtai mengangkat dagunya, di antara murid-murid batin, dalam hal seni alkimia, jika kakak senior He berada di peringkat kedua, tidak ada yang berani menduduki peringkat pertama. Ekspresi bangga di wajahnya membuatnya tampak seperti dia adalah murid dalam alkimia nomor 1. Li Chen tetap diam dan mengikuti semua orang di sini dengan linglung, tapi matanya yang tersembunyi di bawah rambutnya melihat sekeliling dengan hati-hati. Saya sudah lama mendengar bahwa Gunung Gucang adalah tempat berkumpulnya monster dan binatang buas. Ada banyak bahaya di dalamnya, dan ada banyak peluang. Segala jenis harta karun muncul tanpa henti. Selama bertahun-tahun, banyak pejuang yang masuk dan keluar untuk mencarinya, harta dan peluang. Kali ini saya mengikutinya ke sini, hanya untuk membantu dan membereskan berbagai hal untuk para murid. Tentu saja, 3 murid dalam, He Kongming dan yang lainnya, baru saja membawa kelompok murid luar ini ke sini, dan mereka memiliki urusan penting lainnya. Oke, kalian mulai mencari obat mujarab di area ini. Monster-monster di sini semuanya berada di level pertengahan pertama. Dengan kekuatan kalian dan perhatian dari saudara muda Pang, tidak akan ada bahaya. Setelah semua orang beristirahat untuk minum teh, He Kongming berdiri dengan telapak tangan di tangan dan mengatur berbagai hal sehingga 2 murid dalam lainnya dapat saling memandang dan menyelinap ke dalam hutan bersama. Kalian datang ke sini. Melihat ini, Pang Wenshan berdiri dan melambai kepada Chen Songtai dan yang lainnya. Perjalanan ke gunung ini terutama untuk kakak laki-laki saya untuk mengumpulkan bahan obat penolong, tetapi sebagian besar dari Anda belum pernah ke Gunung Gucang. Jangan panik ketika melihat monster muncul nanti. Kelompok yang terdiri dari 3 orang akan saling membantu. Jika Anda bertemu monster, bersiul sebagai peringatan. Benar, lindungi dirimu dulu, mengerti. Tubuh Pang Wenshan yang gemuk dan wajahnya yang sedikit lebih tua tampak cukup mengintimidasi, ia mengeluarkan peluit hijau dari pakaiannya. Ini adalah bagpipe hijau, yang dapat membawa suara sejauh beberapa mil, sebagian besar digunakan oleh murid Sekte Suanyun untuk berkomunikasi ketika mereka pergi ke pegunungan. Sejauh yang diketahui Li Chen, kultivasi Pang Wenshan telah mencapai puncak tingkat ke-6, dan dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke tingkat ke-7 dan menjadi murid batin. Sekelompok pemuda dan pemudi berusia 14 atau 15 tahun, meskipun mereka terlihat bersemangat dan ingin segera melawan monster itu, mereka juga tahu bahwa itu berbahaya dan mengangguk satu demi satu. Di antara orang-orang ini, selain 3 Chen Songtai yang tidak memiliki dukungan dan hanya berada di level ke-5, di antara mereka 8, ada beberapa lainnya yang juga berada di level ke-5. Namun, usianya belum tua, baru berusia 15 tahun, dan kualifikasinya tidak lemah. Adapun Chu Ziyun, meskipun dia baru berusia 14 tahun, dia sudah berada di puncak level ke-6, dan kualifikasinya cukup mencengangkan. Di bawah pengaturan Pang Wenshan, kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, saling menjaga, mulai memasuki hutan di tiang gunung, mencari berbagai bahan obat tingkat rendah yang tersembunyi di dalamnya. Meski banyak harta karun di Gunung Gucang, namun banyak juga pejuang yang datang. Tempat yang dibawa He Kongming kali ini adalah sebuah lembah yang jarang dikunjungi orang. Selain menjaga dari monster, yang paling berbahaya adalah para petualang yang sering mengunjungi Gunung Gucang. Ketiga Chen Songtai, yang lemah dalam kultivasi dan merupakan pengikut 2 murid batin, secara alami membentuk sebuah kelompok. Mengandalkan mengapa He Kongming telah mengelola bahan obat selama bertahun-tahun, Chen Songtai mengambil alih komando tim begitu saja dan terus berbicara tentang berbagai teori farmakologi, yang membuat Liu Chengfeng bingung. Sambil berjalan, Li Chen mengendus-endus udara, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia berbalik dan berjalan ke samping. Suara mendesing. Dengan pakaiannya berkibar, Chen Songtai mengetukkan kakinya dengan ringan, melewati Li Chen, dan langsung berlari beberapa meter jauhnya. Dia membungkuk dengan wajah gembira, mengeluarkan sekop giok yang dibawanya, dan menunjukkan panjangnya, dari sebuah tanaman, semuanya hijau, tapi 3 daun lembut ramuan itu digali. Rumput penopang Qi, ramuan kelas menengah tingkat pertama, semoga berhasil. Chen Songtai dengan senang hati mengeluarkan kotak giok dari ransel di belakangnya dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalamnya, tanpa melihat ke arah Li Chen, dia berjalan ke depan dengan kepala terangkat tinggi. Kakak senior Chen hebat, apakah kamu punya tip? Ajari aku beberapa tip.
Liu Chengfeng melangkah maju dengan cepat dengan ekspresi iri di wajahnya. Hei, rahasianya tidak boleh dibocorkan. Chen Songtai tersenyum, berpura-pura menjadi misterius, menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Saat mereka berdua bergerak maju, mereka tidak menyadari sama sekali bahwa Li Chen, yang awalnya mengikuti mereka, tertinggal beberapa sosok di belakang mereka dan menghilang ke dalam hutan lebat. Ketika mereka berdua mengetahui bahwa Li Chen hilang, ekspresi Chen Songtai sedikit berubah. Dia mengeluarkan bagpipe hijau dari lengannya dan menempelkannya ke bibirnya. Ekspresinya berubah beberapa kali dan akhirnya dia meletakkannya. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan kepada Liu Chengfeng, tetapi pada akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hutan lebat menutupi dinding gunung, matahari tinggi, angin sepoi-sepoi bertiup, dan bayang-bayang pepohonan terlihat agak seram. Menemukannya, di tumpukan batu yang ditumbuhi rumput liar, Li Chen berjongkok dan berjalan perlahan ke depan, bahkan di siang hari, sepertinya ada kilatan cahaya di matanya di bawah rambutnya. Dia dengan hati-hati mengamati sekeliling dan tidak menganggapnya enteng hanya karena di sini sepi, meskipun dia masih muda dan belum pernah ke Gunung Gucang, kakeknya Lao Litu menceritakan banyak cerita kepadanya. Apalagi tentang pendekar yang memasuki Gunung Gucang untuk berburu harta karun dan kehilangan nyawa karena kecerobohannya. Sejak kecil, karena tanda lahir yang jelek dan ketidakmampuan memadatkan energi batin. Dia menatap tajam ke tanaman merambat berwarna cian setebal sumpit yang panjangnya tidak lebih dari 1 kaki, dengan duri kuning kecil di sekujur tubuhnya. Pada daunnya yang hijau lembut, ada beberapa tetes embun yang sedikit bergetar, terlihat sangat menyenangkan di bawah cahaya dari atas. Green Tonfin, ramuan bermutu tinggi kelas 1, dan bahan utama pil pengumpul napas kelas atas. Pesan dari tanaman merambat terlintas di benaknya. Karir Li Chen sebagai budak pengobatan selama lebih dari 3 tahun tidak sia-sia. Dia dengan hati-hati memindai bumi dan bebatuan dalam jarak tertentu di sekitar tanaman merambat, tidak melewatkan satu pun jejak. Mampu menemukan obat mujarab sebelum orang lain tidak bergantung pada budidayanya, tetapi indera penciumannya yang tajam karena menjadi budak obat selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan lingkaran ular iblis aneh yang tampak sama dengan tanah dan bebatuan di sekitarnya, tetapi jelas-jelas terhubung menjadi satu bagian, dengan tubuh setebal lengan anak-anak dan panjangnya tidak lebih dari 2 kaki, mulai terlihat. Ular cincin bumi, monster tingkat pertama tingkat menengah, pertahanannya kuat, sangat beracun, dan sangat kuat. Ketika dia menemukan ular cincin bumi, dia tiba-tiba menelan surat ular merah dan menatap Li Chen. Monster secara alami haus darah, dan indera spiritual mereka bahkan lebih cerdik meskipun Li Chen melakukan yang terbaik menurut pengetahuan Profesor Lao Litu, dia masih kurang pengalaman. Menghadapi monster perantara tingkat pertama yang bahkan terobsesi oleh prajurit tingkat 6, Li Chen mundur sedikit, tetapi memikirkan tentang pengajaran cepat Lao Litu, kecepatan serangan monster seperti ular dalam jarak dekat itu sangat cepat. Jika dia mundur sedikit, dia pasti akan menyerang menderita gigitan kreit bumi yang menggelegar. Jika kamu menyerang lebih dulu, kamu akan menjadi lebih kuat, jika kamu menyerang nanti, kamu akan mengalami bencana. Satu-satunya cara adalah dengan menghabisinya dengan keras. Meskipun kulit kepalanya mati rasa, masih ada perasaan gembira di hatinya. Betis Li Chen mengerahkan kekuatan dan bergerak seperti kelinci. Dia melompat dengan suara mendesing. Cahaya menakjubkan keluar dari matanya, dan meridiannya mencapai tingkat kelima nafas dalam tiba-tiba melonjak ke lengan kanannya, dan dia meninju leher ular itu dengan keras. Itulah inti dari ular cincin bumi. Li Chen dan Sixin menghancurkan pembuluh darah bagian dalam tubuhnya dengan satu pukulan. Tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, itu tidak ada gunanya. Mendesis. Tampaknya ia terkejut dengan tindakan Li Chen, tetapi bagaimanapun juga ia adalah monster yang tumbuh di lingkungan yang kejam. Ular cincin bumi membuka mulutnya dan meringkik, dan seluruh tubuhnya meregang dan memantul. Ia benar-benar melewati tinju memuncak dan menggigit tenggorokan seperti kilat. Sangat cepat, murid Li Chen tiba-tiba menyusut, postur tinjunya tetap tidak berubah, tetapi dia mengubah tinjunya menjadi cakar. Dia telah menyempurnakan tinju mengaum harimau, dan telapak tangannya dapat berubah dan berkontraksi dengan bebas. Selain itu, dia telah mempelajari tingkat manusia tingkat lanjut skill Rong Yang Jue, yang terkuat dan paling cerdas, tingkat mematikannya bahkan lebih baik. Di bawah berkah nafas dalam, otot-otot di telapak jari samar-samar merasakan gelombang udara melewatinya, dan dengan sekejap, mereka menangkap ular tanah yang datang. Seolah-olah ada batang besi kasar yang terjepit di antara tentakelnya, ular itu hanya panjangnya 2 kaki dan sedikit lebih panjang dari lengan Li Chen, tersangkut di bagian tengah dan bawah dan langsung menggigit bahunya. Mati. Li Chen mengayunkan seluruh lengannya, dan sebelum ular itu bisa menggigitnya, ular itu berputar dengan cepat seperti kincir angin, mengenai ular itu satu persatu, dan kerikilnya terciprat dan terbentur. Setelah minum teh penuh, ia merasakan kekuatan ekor ular di pergelangan tangannya mengendur, ia memutar tubuhnya dan menginjak bagian atas kepalanya dengan kakinya.
Ada suara lembut, dan cahaya dingin melintas di tempat itu. Belati dengan cahaya perak tiba-tiba muncul di tangan kiri Li Chen. Menahan rasa sakit yang samar di lengannya, dia menekan ular tanah ke tanah dan dengan keras menusuk ular kecil berwarna kebiruan itu, bercak putih di belakang lehernya. Engah. Bilah-bilahnya menembus daging, memercikkan sedikit darah manis dan amis, ular darat yang terluka parah itu berputar 2 kali dan kemudian berhenti bergerak. Monster yang sebanding dengan prajurit di alam nafas dalam tingkat 6 dapat dibunuh hanya dalam 2 gerakan. Selain kecerdasannya yang rendah, ia tidak memiliki keunggulan lain selain toksisitas dan pertahanan. Selain itu, teknik budidaya Li Chen membuatnya sangat kuat, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Li Chen saat ini pasti lebih kuat dari rata-rata prajurit tingkat 6. Pada saat ini, tingkat kultivasinya telah menembus ke tingkat kelima setelah diam-diam meminum pil pengumpul energi di malam hari. Hanya saja ada begitu banyak si Gathering Pills yang memungkinkan Li Chen menembus puncak level kelima dalam beberapa bulan terakhir latihan keras, tapi itu membuatnya sedikit putus asa. Dia terengah-engah dan tidak punya waktu untuk menyeka keringat di dahinya. Li Chen mengeluarkan botol giok dari ranselnya, mengeluarkan sumbatnya, dan membalikkan tubuh ular itu. Aliran darah ular berwarna merah tua mengalir keluar, memancarkan panas, dan dituangkan ke dalam botol giok kecil, sampai darah ular berubah menjadi merah. Li Chen menurunkan tubuh ular itu dan memasukkannya kembali ke dalam ransel. Setelah melakukan hal tersebut, Li Chen mengupas kulit ular tersebut dan mencabut taringnya. Sedangkan untuk daging ularnya, akhirnya ia memilih untuk menyerah. Bau darahnya terlalu menyengat hingga tidak diperhatikan oleh orang lain. Jika orang lain tahu bahwa sampah seperti dia bisa memburu monster tingkat pertama tingkat menengah, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah dipermalukan selama bertahun-tahun, saya masih memiliki sedikit kesabaran. Sayangnya, setelah mencubit bangkai ular tersebut, tidak ada inti iblis yang ditemukan. Dia dengan hati-hati memisahkan tanaman merambat berduri hijau, tepat ketika dia hendak beristirahat, dia tiba-tiba bangkit dan berlari menuju suatu tempat di hutan. Sosok seperti Monkey menghilang di hutan lebat dalam sekejap. Suara mendesing. Suara seruling yang keras datang dari kejauhan, satu demi satu. Jika Li Chen tidak memiliki telinga yang luar biasa, dia mungkin melewatkannya, atau dia mungkin mendengarnya sebagai jeritan monster. Suara mendesing. Pakaian dalam berkibar di hutan lebat, dan Li Chen terus bergegas menuju suara seruling. Saat muncul kembali, bersembunyilah di celah antara 2 batu besar dan lihat ke kejauhan. Di semak-semak yang berantakan, ada 7 atau 8 orang dengan senjata di tangan, saling berhadapan. Dilihat dari pakaian mereka semua adalah murid Sekte Suanyun, tetapi mereka jelas dibagi menjadi 2 kelompok. Di tengahnya ada nangui iblis berwarna coklat tua tergeletak di tanah, berukuran penuh 2 meter, dengan bekas darah di sekujur tubuhnya. Kalian orang-orang dari kampus timur merampok inti iblis murid-muridku dari kampus selatan. Apakah kalian tidak takut dihukum oleh pemimpin kampus? Seorang pemuda sedang memegang pedang panjang dengan ekspresi kaget dan marah di wajahnya. Li Chen menyadari bahwa murid luar bernama Zhang Futong hanya berada di tingkat kelima. Dari sudut pandang Li Chen, dia tampak agak galak dan cemburu. Di belakangnya, Zhao Sanshan menopang pemuda lain yang jatuh ke tanah. Ada genangan darah yang mengejutkan di dadanya naik turun sedikit, dan dia terluka parah. Nama orang ini adalah Liu Ziqing. Dia yang terkuat di antara ketiganya, dia berada di alam nafas batin tingkat 6, tetapi dia tidak ingin terluka di sini. Mungkin Li Chen yang paling dekat dengan tempat ini, tapi dialah yang sampai lebih dulu. Apa yang dikatakan adik junior ini tidak bisa diterima. Ini adalah monster yang kita buru, jadi mengapa kita merampoknya? Di seberangnya, seorang pemuda dengan 2 belati di pinggangnya dengan santai melemparkan inti iblis seukuran mata naga di tangannya, tampak jelas bahwa nangui iblis itu adalah binatang iblis tingkat menengah. Inti iblis tingkat menengah sebanding dengan efektivitas beberapa pil pengumpul energi tingkat menengah, dan itu sangat berharga bagi murid luar. Zhang Futong sangat marah atas kata-kata tak tahu malu pihak lain sehingga dia kehilangan momentum dan terdiam beberapa saat. Huff, Lu Hongyang, menurutku kamu gatal. Apakah kamu berani menindas adik juniorku? Terdengar ledakan keras, dan sesosok tubuh gemuk melompat turun dari batu di kejauhan dan bergegas menuju tempat ini dengan cepat. Pang Wensan, ekspresi murid pedang pendek Lu Hongyang sedikit berubah, dan alisnya tidak bisa menahan cemberut. Dia jelas tahu orang itu datang. Dia saling memandang dengan teman-temannya, dan keduanya melihat ketakutan di mata satu sama lain. Namun itu hanya sesaat, dengan tenang menunggu kedatangan Huang Wensan. Pang Wensan, kamu tidak ingin mencuri inti iblis kami, bukan? Namun, kamu tidak dapat melakukannya sendiri. Apakah kamu ingin menambahkan limbah ini? Murid berbaju hijau lainnya, yang membawa tombak, memandang Pang Wensan yang mendekat sambil mencibir. Yang Binglong, jika kamu sendirian, beraninya kamu berbicara dengan pria gendut seperti ini.
Jangan melihat tubuh gemuk Pang Wensan, tapi kecepatannya tidak lambat sama sekali. Beberapa orang mendatanginya dan melewati Liu Ziqing di tanah, dengan ekspresi marah di wajahnya. Kamu jangan gunakan kata-katamu, kamu hanya di sini sendirian, apakah kamu masih ingin memusuhi kami berempat? Ekspresi Yang Binglong membeku dan dia berkata dengan dingin. Empat pahlawan kampus timur omong kosong itu, menurut Fatih, mereka adalah empat pahlawan kampus timur. Pang Wensan meludah dan memutar matanya, tidak menunjukkan tanda-tanda kebodohan. Tawa datang, tetapi Liu Zi terbangun mendengar percakapan kedua pihak, dia tidak bisa menahan untuk tidak menyentuh lukanya, nyengir kesakitan. Meskipun kepala berbagai rumah mengizinkan kita berkompetisi secara pribadi, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Pang Wensan terlihat jelek untuk beberapa saat, bekas luka salib di dada Liu Ziqing menghalangi meridian di dadanya, dan butuh lebih dari sebulan untuk pulih dari cederanya. Sekaranglah saatnya basis budidaya berkembang pesat, yang pasti akan mempengaruhi kemajuan basis budidaya. Terlalu banyak. Kalian para murid kampus selatan tidak pandai belajar namun kalian masih ingin merampas inti iblis yang akhirnya kami dapatkan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kalian pantas mendapatkannya. Lu Hongyang mengangkat alisnya dengan jijik. Ada 4 prajurit tingkat 6 di sini. Bahkan jika Pang Wensan mengalahkan mereka, dia hanya sedikit lebih kuat dari mereka masing-masing. Benar? Jika kamu tidak pandai belajar dan masih ingin meniru orang lain, kami hanya memberi pelajaran kepada murid itu atas nama Guru Nan, agar dia tidak menyinggung orang yang tidak seharusnya dia sakiti di masa depan dan kalah, hidupnya sia-sia. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan wajah mereka sangat mirip sehingga mereka tampak berbicara pada saat yang bersamaan. Keduanya bersaudara, bernama Lu Zhengfeng dan Lu Mingfeng. Mereka pandai dalam serangan gabungan, tetapi keahlian mereka adalah ketidakkekalan. Inilah alasan mengapa mereka berempat tidak mengambil Pang Wensan, yang pernah menjadi orang nomor 1 di sekte luar. Kampus Timur, di mata mereka. Begitu kata-kata itu keluar, keempat orang itu mengangkat kepala dan tertawa, menunjukkan kesombongan mereka. Ini seperti seorang sarjana miskin, seorang guru akting yang baik yang mengajar murid-muridnya. Inikah cara guru cabang timur mengajar murid-muridnya untuk menjadi sombong? Tiba-tiba, terdengar suara dingin seperti bel berbunyi, mengejutkan mereka berempat. Saya melihat sesosok tubuh berbaju biru berdiri di atas batu besar tak jauh dari situ, meski pakaiannya biasa saja, namun ada kesan melayang dari debu. Li Chen, yang bersembunyi di bawah celah bebatuan, mau tidak mau diam-diam mengeluh, meski aroma menawan keluar dari hidungnya dari waktu ke waktu. Dari posisi ini, dia hanya bisa melihat celana putih wanita cantik di atas, yang membuatnya tersipu. Wanita ini datang begitu dekat dengannya tanpa suara apapun, jika dia menyerangnya secara diam-diam, dia pasti sudah mati, dan keterkejutan di hatinya segera hilang tanpa bekas. Terlihat bahwa skill bahkan body skill yang ia kembangkan pasti berada di atasnya. Adik perempuan Chu, Pang Wensan menghela nafas lega. Meskipun Chu Ziyun 2 tahun lebih muda darinya, budidayanya telah mencapai tingkat ke-6, dan keterampilannya bahkan lebih membuat dia iri. Dia adalah yang pertama di antara murid luar Akademi Selatan. Chu Ziyun. Ekspresi keempat orang di halaman timur sedikit berubah, dan mereka diam-diam mengeluh. Sekte Suanyun menempati puncak Loyun, dan sektenya dibagi menjadi 4 halaman, Tenggara, Barat Laut dan Barat Laut. Setiap halaman memiliki ratusan murid. Karena mereka semua adalah pemuda dan pemudi, mereka yang berniat baik telah menyusun daftar orang-orang jenius di kalangan luar dan sekte dalam dari 4 halaman. Dan reputasi Chu Ziyun bahkan lebih menonjol di antara 4 akademi. Dia adalah murid luar nomor 1 di Akademi Timur, dan dia baru berusia 14 tahun. Kecuali Yang Hao Tian, jenius dari Akademi Barat, yang berusia 13 tahun dan mengalahkannya. Tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Orang nomor 1 di sekte luar rumah timur dan utara berusia 15 dan hampir 16 tahun. Dia akan segera menembus tingkat ke-7 dan menjadi murid sekte dalam. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan besar. Jika Anda ingin dihormati sebagai orang nomor 1, selain kultivasi dan kualifikasi Anda, yang lebih penting adalah tingkat keterampilan yang Anda pelajari dan kekuatan seni bela diri Anda. Dikabarkan bahwa Chu Ziyun memiliki bakat luar biasa dan pemahaman yang menakjubkan. Dia tidak hanya berlatih kungfu tingkat manusia tingkat atas dengan sempurna, dia juga telah berlatih seni bela diri tingkat manusia tingkat atas dengan sempurna. Skill apapun yang mencapai level teratas akan memiliki efek khusus, tidak kalah efektifnya dengan skill junior biasa di level yang lebih tinggi. Yang dia kekurangan hanyalah waktu, orang seperti ini 100% akan menjadi murid elit, dan tidak ada yang mau main-main dengan mereka dengan mudah. Masih ada yang harus kita lakukan. Tidak nyaman untuk tinggal dalam waktu lama. Ucapkan selamat tinggal. Mereka berempat saling memandang dan memilih mundur tanpa ragu, jika mereka tidak pergi saat ini, mereka pasti akan menderita kerugian saat menghadapi 2 orang jenius dari kampus selatan. Hai, Pang Wensan mencibir,
bergoyang, dan hendak menghentikannya, tetapi dia berhenti dan melihat ke atas. Aku benar-benar mempermalukan wajah halaman timurku. Dengan sedikit arogansi bercampur kelembutan, dia melihat seorang pemuda yang sangat tampan dengan wajah seperti mahkota permata, terbang turun dari dahan pohon. Kakak senior Yang. Mereka berempat sangat terkejut. Orang yang datang secara tak terduga adalah Yang Haotian, orang nomor 1 di gerbang luar halaman timur. Dia datang sendirian untuk menerobos keluar Gunung Gucang. Dia benar-benar berani untuk tingkat yang sangat tinggi, pria yang terampil. Mendengus. Betapapun enggannya dia, Pang Wensan harus mengakui bahwa pihak lain lebih berbakat dari dirinya dan masa depannya pasti akan lebih baik dari masa depannya. Tentu saja, pihak lain harus hidup sampai saat itu. Suara mendesing. Saat semua orang saling berhadapan, beberapa sosok datang dari kejauhan. Mereka adalah murid-murid dari kampus selatan yang datang setelah mendengar berita tersebut. Hanya saja kecuali 2 orang pertama yang budidayanya tingkat 6, selebihnya semuanya berada di tingkat 5. Melihat situasi di lapangan, ekspresi mereka mau tidak mau berubah. Berdiri di atas batu besar, awan merah Chu Ziyun terbang ke pipinya tanpa alasan yang jelas, tetapi awan itu dengan cepat menghilang dan dia melayang di lapangan. Dia sedikit mengernyit dan menatap Yang Haotian hari ini, para murid dari kampus timur merampok Yao, murid dari kampus selatan. Jika kamu mengembalikan intinya, biarkan saja. Jika kamu tidak mengembalikannya, akan terjadi perang. Meskipun Chu Ziyun adalah seorang wanita, kata-katanya nyaring dan kuat, tidak kalah kuatnya dengan Yang Haotian, yang penuh kebanggaan. Ayo bertarung. Kamu dan aku akan menang atau kalah dalam pertarungan. Pemenangnya akan mendapatkan inti iblis ini. Yang Haotian sama sekali tidak lemah. Meskipun dia masih muda, ada sedikit rasa iri pada Chu Ziyun di matanya. Meskipun dia masih muda, sebagai orang yang berbakat, dia memiliki banyak pengikut, tetapi di antara mereka tidak ada yang bisa menandingi Chu Ziyun. Chu Ziyun sedikit mengernyit karena jijik orang nomor 1 di kampus timur punya keberanian sebesar ini. Adik perempuan Chu, jika ada yang ingin kamu katakan, sebaiknya kamu bicara. Yang Haotian dengan bangga menangkupkan tangan di belakang punggungnya, menjadi juru bicara Lu Hongyang dan 4 lainnya, seolah-olah dia memiliki tiket kemenangan. Menangkan 2 dari 3 pertempuran, dan pemenangnya akan mendapatkan inti iblis ini, serta keterampilan gerakan tingkat manusia terbaik langkah angin berkeliaran. Chu Ziyun mengeluarkan buklet seukuran telapak tangan dari kantong di pinggangnya dan melirik sekilas ke pihak lain. Hei, masih ada 5 botol Shizu dan lagi. Pang Wensan telah menjatuhkan hatinya, melirik ke pihak lain dengan niat jahat, dan mengeluarkan 5 botol batu giok dengan 1 tangan. Ini adalah latar belakang orang pertama di sekte luar halaman barat. Biasanya, para murid akan memiliki 1 atau 2. Senang rasanya memiliki 1 di dekat sini. Apa? 5 botol pil pengumpul. Pang Wensan, tidakkah kamu ingin menerobos lantai 7 dan memasuki pintu dalam? Lu Hongyang dan 4 orang lainnya segera berseru, tetapi mata mereka menunjukkan keserakahan yang mendalam. Entah itu keterampilan tubuh tingkat manusia terbaik atau 5 botol pil pengumpul energi, itu terlalu berlebihan bagi mereka. Dengan ini, mereka dapat mempercepat proses menjadi murid batin, dan mereka juga memiliki seperangkat alat penyelamat nyawa yang sangat baik, teknik. Apa? Kamu tidak berani? Melihat Yang Haotian yang ekspresinya sedikit berubah, Chu Ziyun maju selangkah demi selangkah. Oke, saya akan menambahkan salinan teknik tinju tingkat manusia terbaik Storm Fist dan 5 botol pil pengumpul energi. Yang Haotian memberikan pandangan dingin, mengeluarkan sebuah buku kecil dan melemparkannya ke tanah, tetapi hanya mengeluarkan 2 botol Shizu dan. Melihat ini, Lu Hongyang dan 2 orang lainnya dengan ragu-ragu mengumpulkan 3 botol dan menyatukannya. Aku akan melawanmu. Adapun kandidat lainnya, kakak muda Lu, kalian bisa mendiskusikannya. Yang Haotian tidak ragu-ragu, meskipun dia sombong, dia jelas tidak bodoh. Lu Hongyang dan yang lainnya harus memiliki kegigihan jika berani menghadapi Pang Wensan, tapi dia selalu sombong dan tidak terlalu paham dengan kekuatan mereka berempat, jadi dia membiarkan mereka berempat membuat keputusan sendiri. Lebih penting lagi, itu adalah pikirannya ketika dia melihat Lu bersaudara. Hehe, karena kakak senior yang mengatakannya, kedua kakak muda kita, Lu dan aku, akan bertarung. Lu Hongyang tersenyum sinis, seolah semua yang ada di tanah sudah ada di tasnya. 2 lawan 1. Mau tak mau kamu berkata begitu. Para murid di halaman selatan segera menunjukkan ketidakpuasan dan melihat niat mereka. Keduanya bersaudara dan selalu maju dan mundur bersama. Kalau tidak mau, mengaku kalah saja. Yang Haotian memandang semua orang dengan jijik, tidak memberi mereka kesempatan untuk membantah. Menurutnya, kecuali Chu Ziyun yang lainnya hanyalah ayam dan guk-guk lokal, bahkan Pang Wensan hanya mengandalkan waktu latihannya yang lama. Kenapa tidak? Kita sudah menyetujui masalah ini. Aku, kakak Pang, dan anak laki-laki di sana masih belum keluar. Chu Ziyun mengangkat alisnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan,
Tetapi ketika dia berbicara tentang orang ketiga, rona merah muncul di wajah cantiknya lagi, dan dia menoleh sedikit untuk minum di kejauhan. Untungnya, cuacanya panas dan semua orang sedang berselisih, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika mereka melihat ke sana, mereka sedikit bingung, mereka tidak dapat membayangkan mengapa Chu Ziyun tidak membiarkan dua murid tingkat 6 lainnya berperang. Terlebih lagi, semua orang yang seharusnya berada di sana telah tiba. Adapun Yang Haotian dan 5 lainnya, mereka sedikit mengernyit dan merasa sedikit tidak nyaman, takut tokoh teratas dari kampus selatan akan muncul di sisi lain. Temui semua kakak dan adik senior. Terlihat sosok berpakaian linen, tampak enggan keluar dari balik batu. Di mata semua orang, dia dengan malu-malu menggaruk kepalanya. Tidak diragukan lagi itu adalah Li Chen. Dia? Bukankah dia pelayanmu? Zhao Sanshan menunjuk ke arah Li Chen dengan bingung, dan tanpa sadar mengendurkan tangannya, tetapi dia berbicara kepada Liu Erong yang juga tertegun. Liu Ziqing yang terluka sedang menikmati kelembutan keindahan ketika dia tertangkap basah dan jatuh ke tanah, dia menangis kesakitan dan hampir pingsan lagi. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka buru-buru membantunya berdiri. Kakak Chu, dia. Ketika Li Chen mendekat, Liu Erong hendak berbicara, tetapi Chu Ziyun melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Chen Songtai dan Liu Chengfeng, yang hampir berteriak karena terkejut, keduanya menutup mulut dan menyipitkan mata, seolah-olah air mata jatuh dari mata mereka, mereka lengah dan menggigit lidah mereka. Adik perempuan Chu, orang nomor 1 di sekte luar halaman selatan, apakah hanya karena dia tidak memiliki penglihatan yang baik? Yang Haotian mencibir, dan Lu Hongyang serta 4 lainnya tertawa liar, jelas berpikir bahwa pihak Chu Ziyun pasti akan kalah. Apa yang dikenakan Li Chen adalah milik murid terdaftar, dan dia adalah seorang pelayan. Jika dia bisa memenangkan hati para elit di antara murid luar kampus timur mereka, hanya bisa dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia seperti seekor guguk. Pang Wenshan sedikit mengernyit, tetapi melihat Chu Ziyun yang tenang dan tenang, dia tidak menghentikannya, malah dia mengangkat sudut mulutnya dan menatap Lu bersaudara dengan sedikit keganasan. Berhenti bicara omong kosong dan ayo bertarung. Kata-kata dingin Chu Ziyun membuat Li Chen yang hendak menolak langsung terdiam. Dua murid tingkat 6 lainnya yang awalnya ingin melangkah maju mengerang beberapa kali ketika mereka melihat ini, dan harus mundur sedikit dengan enggan. Meskipun Chu Ziyun masih muda dan seorang wanita, tidak ada yang berani menyinggung Yang Mulia sebagai orang pertama di sekte luar. Perang. Yang Haotian menahan senyumnya dan terlihat serius, meski sangat percaya diri, ia tak berani gegabah menghadapi orang yang diisukan menjadi orang nomor 1 di sekte luar halaman barat yang tak kalah rendahnya, untuk dia. Setelah mengemas barang-barang ke dalam tumpukan, semua orang memberi jalan ke titik awal, para kontestan di kedua sisi masing-masing memilih arah, melompat beberapa meter, dan dibagi menjadi 3 lingkaran, masing-masing melihat lawannya. Pakaian Chu Ziyun berkibar seperti peri es, sedangkan sosok Yang Haotian di seberangnya sama anggunnya dengan Raja Surgawi yang turun ke bumi. Keduanya merupakan sosok papan atas generasi muda yang masing-masing memiliki aura uniknya masing-masing. Sebaliknya, Lu bersaudara mengambil posisi, mengangkat pedang, dan masing-masing mengambil posisi aneh, mengelilingi Pang Wenshan, yang memegang tongkat besi di tangannya dan memiliki senyum sinis di bibirnya. Lu Hongyang diam-diam memandang Li Chen, berdiri di sana dengan santai bahkan tanpa mengeluarkan 2 pedang di pinggangnya. Senior, kakak senior, mohon belas kasihan. Li Chen memiliki ekspresi khawatir dan sedih di wajahnya, dan sambil terus menggaruk kepalanya, dia menggerakkan kakinya sedikit ke depan, seolah ingin memohon belas kasihan. Setelah dipukuli selama bertahun-tahun, dia telah menyempurnakan kemampuannya, berpura-pura tercengang. Tapi dia sudah memarahinya di dalam hatinya. Dia sangat kejam. Dia tahu dia tidak bernafas, namun dia tetap membiarkannya keluar untuk bertarung. Dia jelas-jelas mencoba menipunya. Dia tidak ingin melihat celana dalamnya, dia berlari ke sana sendiri. Hei, berlututlah, aku akan mengampunimu hari ini, atau aku akan mematahkan beberapa tulangmu. Lu Hongyang menjilat bibirnya, menikmati kegelisahan Li Chen menurutnya, tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertempuran ini. Benarkah? Benarkah? Mata Li Chen berbinar, dia mengambil beberapa langkah lebih dekat, tanpa sadar kakinya ditekuk, lehernya melengkung, dan rambutnya yang tergerai menutupi matanya dengan sedikit rasa dingin di dalamnya. Kata-kata pihak lain telah menyentuh intinya sejak dia mengumpulkan energi batinnya hari itu. Li Chen diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah berlutut kepada siapapun kecuali orang tua dan kerabatnya dalam kehidupan ini. Hahaha, murid kampus timur, kamu harus menepati janjimu apa? Lu Hongyang mengangkat kepalanya dan tertawa liar, matanya bersinar dengan bunga, angin kencang lewat, dan rasa sakit yang hebat datang dari perutnya, dan dia membungkuk tanpa sadar. Saat dia membungkuk, dia melihat cahaya dingin bersinar di sepasang mata seperti bintang yang tersembunyi di balik rambutnya yang panjang dan acak-acakan, diikuti dengan lututnya yang terus membesar. Berpura-pura menjadi Nangui dan makan harimau.
Pikiran ini terlintas di benaknya, dan rasa sakit yang hebat datang, mata Lu Hongyang menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran. Bang-bang. Dua suara teredam yang berurutan langsung menarik perhatian mereka yang belum mengambil tindakan atau bahkan sedang memperhatikan dua pertarungan lainnya. Dalam sekejap, semua orang membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menjadi batu di tempat. Mereka melihat pelayan yang, di mata mereka, pasti akan kalah, melompat, menekuk lutut dan memeluk kakinya, dan menekan kuat bahu Lu Hongyang, yang seperti daun-daun berguguran. Ledakan. Keduanya langsung jatuh ke tanah, menyebabkan debu dan tumbuh-tumbuhan beterbangan, bercampur dengan suara retakan tulang. Tidak mungkin. Dia jelas tidak bisa memadatkan energi batinnya. Ada gelombang besar di benak Li Yuerong, dan dia menatap kosong ke arah Li Chen, yang bangun dengan beberapa rumput liar berserakan di tubuhnya dan wajah malu-malu. Lu, kakak senior Lu, biarkan aku. Ketika semuanya beres, Li Chen menggaruk kepalanya karena malu. Celepuk. Liu Ziqing yang sudah lemah langsung dikejutkan oleh perkataannya, tubuhnya terhuyung dan jatuh ke tanah, dia menyeringai, memutar matanya dan hampir pingsan. Kakak senior Lu, mendengar erangan menyedihkan Liu Ziqing, Yang Binglong, yang membawa pistol di halaman timur, bangun dan mencabut tombaknya dengan satu tangan, matanya menunjukkan tatapan tajam. Bisakah murid-murid kampus timur tidak mau kalah? Memang benar melihatnya sekali lebih buruk daripada mendengarnya 100 kali. Suara dingin Chu Ziyun datang, dan matanya yang indah menyapu Li Chen dan mendarat di Yang Binglong. Mendengus. Yang Binglong merasa kagum, menahan amarahnya, dan membawa Lu Hongyang ke sisinya untuk memeriksa lukanya. Ayo kita mulai, lebih baik selesaikan secepatnya. Yang Hao Tian menarik pandangannya yang suram, mengeluarkan suara dentang, dan menyentuh pinggangnya dengan tangan kanannya, dalam kilatan cahaya dingin, pedang lembut berbentuk aneh dengan jari lebar menyilaukan mata orang. Jingle bell. Chu Ziyun tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, syal kasa putih di pinggangnya berkilat tajam, dan suara yang jernih seperti musik peri, dia menjabat tangannya sedikit, berubah menjadi gelombang yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu ke arah Yang Hao Tian. Prajurit elit tertinggi Ken Jinling. Warna kulit Yang Hao Tian sedikit berubah, dan dia tidak berani mengabaikannya, dia berbalik untuk keluar dari jangkauan serangan Jinling di ujung pita. Tapi Chu Ziyun sudah melangkah maju, tangannya berkibar seperti kupu-kupu. Dalam area selebar 4 hingga 5 meter, sosoknya yang tidak menentu dan pita putih seperti giok semuanya terlihat, dan lonceng bergemerincing menutupi sosok Yang Hao Tian. Keduanya adalah jenius terbaik di antara murid luar, tidak hanya teknik mereka yang serupa, tetapi bahkan senjata yang mereka gunakan pun unik dan hanya sedikit yang bisa mengendalikannya. Pedang daun willow di tangan Yang Hao Tian juga merupakan prajurit elit terkemuka, ketika dia mengayunkannya, cahaya perak bersinar seperti naga yang berenang, menutupi seluruh tubuh dengan tinta. Meski sangat tajam, namun sulit untuk memisahkan pita yang terbuat dari sutra awan, keduanya saling menempel, dan sulit untuk menentukan pemenangnya sejenak. Untuk sesaat, semua orang terpesona oleh tarian seperti peri terbang dari luar langit, dari keterkejutan sebelumnya, mereka menjadi kebingungan. Hei, pria gendut itu ada di sini. Pang Wensan melirik Lu bersaudara yang agak lesu dengan niat jahat, mengayunkan batang besi di tangannya, dan memukul mereka berdua dengan suara mendengung yang keras. Tidak baik, merasakan gerakan aneh itu, Lu bersaudara segera sadar, tubuh mereka saling terkait, dan mereka berdua berbalik ke samping, mencoba menghindari pukulan itu. Namun mereka kemudian menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan, bahkan salah menilai kecepatan tongkat Pang Wensan. Dalam sekejap, mereka sampai di pintu depan, tanpa sempat berpikir matang, mereka mengangkat pedang dengan kedua tangan untuk memblokir. Bang! Emas dan besi berbenturan, percikan api beterbangan kemana-mana, Lu bersaudara merasakan kekuatan yang kuat datang dari bilah pedang, dan ada sedikit rasa sakit yang menyengat di telinga mereka, darah di dada mereka melonjak, dan tubuh mereka tidak bisa berhenti terbang mundur. Berangkat. Memanfaatkan situasi tersebut, Pang Wensan menendang tanah dengan keras dengan betisnya yang tebal, melompat dalam sekejap, mengayunkan batang besi dengan satu tangan, dan tiba-tiba mengayunkan pedang di tangan kedua pria tersebut. Terdengar suara tajam lainnya, dan pedang panjang di tangan Lu bersaudara segera terlempar keluar, jatuh ke tanah selangkah di depan mereka, gemetar. Apakah kamu menerobos? Dengan dua letupan, Lu bersaudara berjuang untuk bangun dengan ekspresi jelek, dan bekas darah muncul dari sudut mulut mereka dan mulut harimau. Apakah kamu mengaku kalah atau tidak? Pang Wensan sama sekali tidak segan-segan mengalahkan yang lemah dengan yang kuat, malah ia memegang tongkat besi dan mengarahkannya ke mereka berdua dengan tatapan arogan. Berarti, Lu bersaudara tidak mau menyerah. Jika mereka tahu bahwa Pang Wensan telah menembus alam nafas batin tingkat ke-7, tidak mungkin mereka bisa mengatasinya. Keduanya memulai relatif terlambat, dan keterampilan yang mereka pelajari juga cukup rendah, jika sama dengan yang dipelajari oleh Chu Ziyun, energi iblis di antara keduanya akan cukup untuk mengalahkan prajurit tingkat 7. Cih, sipi orang pembawa sial. Pang Wensan meludah dengan nada menghina. Di matanya, pihak lain hanya berani menindas seorang pengecut yang lemah.
Jika mereka tidak menembus ke lantai 7, He Kongming dan yang lainnya tidak akan bisa mempercayai dia untuk memimpin tim untuk perlindungan. Mereka hanya tidak pergi ke gerbang dalam untuk menebus token identitas dan pakaian mereka. Won, semua murid di halaman selatan bersorak pelan. Namun, ada juga beberapa orang yang memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Li Yuerong menggigit bibir merahnya dengan giginya, dan matanya penuh dengan emosi yang kompleks. Mata Chen Songtai suram dan sedikit gelisah, yang akhirnya berubah menjadi sedikit rasa menyeramkan, dan dia menatap Li Chen tanpa meninggalkan jejak apapun. Li Chen, yang sedang berjongkok di tanah dan menyaksikan upaya Chu Ziyun dan Yang Haotian, tidak melihat sesuatu yang aneh di antara mereka. Bang, anak baik, kamu sudah menyembunyikannya dengan cukup baik. Pang Wensan duduk sembarangan di samping Li Chen, memegang batang besi dengan tegak. Kakak senior Pang bercanda, kakak senior Lu mengizinkanku melakukannya. Li Chen memamerkan giginya, mengusap bahunya dan menggaruk kepalanya karena malu tamparan prajurit tingkat 7 bukanlah sesuatu yang biasa dia lakukan. Kamu tidak jujur, tapi aku menyukainya, haha. Pang Wensan mencibir, aku tidak punya hobi seperti itu. Li Chen menjawab dengan marah, dan langsung tertegun, dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan melewati hatinya. Dia selalu menjaga ekornya di antara kedua kakinya, takut dia akan membuat kesalahan dan menimbulkan masalah, dia tidak pernah berbicara begitu santai atau bahkan liar. Ahahaha, Pang Wensan juga tertegun, tapi kemudian dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Seolah-olah terinfeksi olehnya, sudut mulut Li Chen terangkat, dan hatinya akan terasa hangat bahkan jika dia memikirkan senyuman penuh pengertiannya selama bertahun-tahun. Situasi ini terlihat di mata Chen Songtai, dan kecemburuan muncul dari hatinya. 99% murid inti sekte luar akan memasuki sekte dalam, dan di masa depan mereka akan menjadi orang kuat di alam sejati. Dan mengingat usianya hampir 20 tahun dan baru berada di level kelima, dia mungkin tidak bisa memasuki alam penempaan dalam kehidupan ini. Memanggil sekelompok kakak dan adik anak laki-laki setiap hari sudah memenuhi hatinya, dengan kebencian dan bahkan distorsi. Bunyikan bel, ada suara yang tajam, dan sabuk rantai giok putih yang terus-menerus berkibar di lapangan berhenti tiba-tiba, dan dua sosok tiba-tiba terbang menjauh. Mendengus. Yang Haotian mengerang, wajahnya berubah jelek sesaat, matanya penuh keengganan, ada noda darah di sudut mulutnya, dan tangan kanan yang memegang pedang sedikit gemetar. Ada lubang seukuran mangkuk di pakaian di dadanya, memperlihatkan satu set baju besi sutra emas yang bersinar, tampak sedikit malu. Di sisi lain, payudara Chu Ziyun, yang mulai terbentuk, sedikit menonjol dan bergelombang, dan dia cantik dan pucat, tapi dia tidak terluka sama sekali, membuatnya menonjol. Cepat atau lambat kamu akan menjadi wanitaku. Setelah menatapnya dengan dingin, kaki Yang Haotian dengan ringan terbang keluar dan menghindar ke dalam hutan. Karakternya memang sangat sombong, namun yang jelas ia tidak patah semangat karena satu kegagalan, malah membangkitkan semangat juangnya, dengan bakatnya, jika terus dipertahankan, ia akan menjadi pemain hebat di masa depan. Ingatlah untuk memanggilku kakak senior lain kali. Wajah cantik Chu Ziyun menjadi sedikit merah karena marah, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan di bibirnya. Sosok di kejauhan terhuyung, tampak mengerang, dan menghilang dalam sekejap. Won, para murid di Akademi Selatan bersorak lagi. Tekanan yang diberikan Yang Haotian pada mereka terlalu besar. Siapapun akan merasa malu di depan orang jenius seperti itu. Ketika Yang Binglong dan yang lainnya melihat ini, mereka membantu Lu Hongyang, yang telah bangun. Dengan ekspresi jelek, mereka dengan enggan melirik ramuan dan latihan di tanah, dan pergi dengan rasa malu. Kali ini, mereka tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga mengalami kerugian yang sangat besar, yang membuat mereka sangat kesal adalah Yang Haotian mengabaikan mereka dan ditinggalkan sendirian. Hal ini jelas tidak menganggap mereka serius, dan tidak memperlakukan mereka sebagai milik mereka. Panggilan. Chu Ziyun diam-diam menghela nafas lega dan berjalan ke tumpukan harta karun di ladang. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkumpul dan menahan nafas. Pertarungan ini adalah pertaruhan besar. Anda harus tahu bahwa bahkan seorang prajurit tingkat ke-7 mungkin tidak memiliki begitu banyak pil pengumpul energi, apalagi seni bela diri tingkat manusia yang sangat berharga. Apa yang akan Anda suka? Yang mengejutkan semua orang, Chu Ziyun sebenarnya bertanya tentang Li Chen. Pang Wensan memegang batang besi itu dengan kedua tangannya dan melihatnya dengan santai, tanpa ada niat untuk menghalanginya. Aku ingin meniru dua keterampilan seni bela diri ini. Li Chen menggaruk kepalanya dan berkata dengan datar. Dia sudah membuat rencana di dalam hatinya, tidak apa-apa jika pihak lain memberikannya, atau jika tidak, dia akan mendapatkan apa yang dia butuhkan berdasarkan kekuatannya di masa depan. Meskipun dia sangat ingin mendapatkan inti iblis lain, dia tidak ingin menunjukkannya saat ini. Dengan dua seni bela diri ini, itu berbeda. Kekuatannya pasti bisa ditingkatkan ke level baru, dan dia pasti bisa berjalan ke samping di bawah lantai 6. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang menakjubkan,
dia dapat bertarung melawan prajurit tingkat ketujuh, yang cukup baginya untuk tidak perlu khawatir tentang seni bela diri di alam nafas dalam. Anda sangat pintar. Sekali lagi, yang mengejutkan semua orang, Chu Ziyun hanya meliriknya dan setuju tanpa berpikir, mereka langsung iri, tapi tidak ada yang memintanya. Bagaimanapun, mereka tidak berkontribusi dalam pertarungan ini. Li Chen tidak sopan. Dia membungkuk dan mengambil dua buku kecil dan berjalan lurus ke samping. Di bawah tatapan iri dan cemburu semua orang, dia melihat-lihat dan mencatat dari waktu ke waktu dengan kuas yang dia bawa. Selebihnya jauh lebih sederhana, Pang Wensan mengambil 5 botol si Gathering Pills miliknya, dan seperti Li Chen, dia jelas ingin Chu Ziyun mencatat keterampilan bela diri. Mengenai 5 botol si Gathering Pills di tanah, Chu Ziyun memberikan satu kepada setiap orang dan memasukkan sisanya ke dalam tasnya. Tentu saja, semua orang sangat senang setelah menerima pil pengumpul nafas, dan mereka bersorak kakak senior Chu. Setelah kejadian ini dan sibuk di pegunungan dan hutan hampir sepanjang hari, semua orang merasa lelah. Pada saat yang sama, Liu Ziqing terluka dan tidak cocok untuk bepergian pada malam hari. Ia menemukan celah di dinding batu dekat mata air pegunungan dan bersiap membangun kamp untuk tidur di hutan. Nangui monster seberat ratusan kilogram di tanah memuaskan selera semua orang. Hari mulai gelap di pegunungan. Saat gerbang luar baru saja digelapkan, pegunungan sudah gelap gulita. Hanya di celah gunung inilah api unggun menyala terang. Di atas api unggun, Nangui Iblis, yang telah dipotong menjadi 2 bagian, dipanggang dengan suara mencicit, tetesan minyak emas terus berjatuhan ke dalam api, menyebabkan percikan api beterbangan. Selesai. Dari waktu ke waktu, Li Chen menaburkan bahan-bahan dari toples kecil di atasnya secara merata, memancarkan semburan aroma daging, dan membuat bekas luka yang dalam di atasnya dengan belati tajam agar dagingnya dipanaskan secara merata. Setelah semua orang mendengar ini, mereka segera berkumpul, masing-masing mengeluarkan senjata kecil yang mereka bawa, dan berpesta. Ayo, saudara. Pang Wensan duduk di sebelah Li Chen, mengambil beberapa suap daging, mengambil tas kulit, minum beberapa suap, dan menyerahkan tas itu. Minuman keras. Mata Li Chen berbinar, dia mengambilnya tanpa ragu-ragu dan menuangkannya. Anggur pedas masuk ke mulutnya, dan aroma anggur yang menyengat memasuki pikirannya, membuat Li Chen merasa linglung, dan sudut matanya tidak bisa menahan basah. Suatu ketika, kakek saya minum seperti ini bersama saya, tetapi 3 tahun kemudian, lelaki tua itu sudah tidak ada lagi, dan saya tidak lagi lemah dan sakit-sakitan, tetapi menjadi seorang pejuang yang kuat. Ini bisa dianggap sebagai pemenuhan salah satu keinginan terakhir orang tuanya. Dan sekarang, karena kekuatannya yang ditunjukkan, orang-orang yang belum pernah melihatnya di masa lalu mulai menjadi saudara dengannya. Terlepas dari benar atau tidaknya, banyak hal dalam hidup terus berubah, dan seseorang tidak bisa tinggal diam di masa lalu selamanya. Yo, kulihat tipuan anakmu cukup kotor. Kenapa kamu menangis? Pang Wensan mengambil kantong anggur, meminumnya beberapa teguk, dan berkata sambil tersenyum. Haha, siapa yang menangis? Hanya saja alkoholnya mengenai matamu. Li Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan mengambil kantong anggur itu lagi, dan meminumnya dengan keras, seolah dia ingin menelan semua sesak napas di dalam hatinya, matanya menatap langit malam, dan sepertinya ada cahaya aneh melintas di matanya. Kakak senior Pang, kamu terlalu pelit. Bisakah kamu minum saja? Di seberangku, Zhao Sanshan melihat mereka berdua bersemangat untuk minum, dan mengulurkan tangan gioknya, seolah dia ingin membuatmu terlihat baik tanpa memberikannya. Tidak mungkin, tidak baik bagi perempuan untuk minum. Sangat mudah bagi perempuan untuk berhubungan **k setelah minum. Pang Wensan tampak enggan, tetapi ketika dia melihat Chu Ziyun melihat ke sini, dia mengertakkan gigi, mengeluarkan kantong anggur dari tasnya, dan melemparkannya. Zhao Sanshan cantik dan sedikit merah. Dia mengambil kantong anggur dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Untungnya, cahaya api menerangi itu sehingga semua orang tidak dapat melihat dengan jelas, jadi dia berbagi anggur sambil tersenyum. Anak-anak ini, Pang Wensan memandangi kantong anggur yang diambil dari tangan semua orang dengan sedih, dengan lambaian tangannya, dia mengambil kantong anggur dari Li Chen dan meminumnya seolah-olah untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak sadar bahwa dia sedang melakukan upaya terakhir untuk mencegah minuman yang dia bawa untuk memuaskan hasratnya agar tidak dikonsumsi oleh orang lain. Setelah minum dan makan, semua orang duduk bersila untuk bermeditasi dan istirahat. Hanya Li Chen yang duduk di dekat api dan mengawasi api. Sebagai pelayan, ini adalah tugasnya. Saudara muda Li, masih ada waktu setengah bulan sebelum pertemuan masuk sekte 3 tahunan. Dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah memasuki sekte luar. Saat itu, kamu akan benar-benar menjadi saudara juniorku. Pang Wensan menggelengkan kepalanya sambil mabuk, menemukan posisi yang nyaman dan membalikkan badan. Pertemuan inisiasi. Mata Li Chen berbinar, dan dia hendak menanyakan sesuatu lagi ketika dia melihat Pang Wensan sepertinya tertidur. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit,
mengeluarkan dua buklet, dan mulai membaca catatan oleh cahaya api. Burung bodoh terbang lebih dulu, tapi ketekunan bisa menggantikan kebodohannya, begitulah yang sering diucapkan Lao Litu semasa hidupnya. Li Chen sudah bergantung padanya sejak kecil, menuruti nasihatnya, menghafalkannya, dan mengembangkan kebiasaan yang baik. Ini juga ketika dia tidak memiliki nafas batin, dia masih bisa bertarung dengan seperangkat seni bela diri, bahkan lebih baik lagi, daripada Jue kebanyakan orang kuat. Di seberang api, di antara tiga wanita yang sepertinya sedang tidur nyenyak, telinga kristal Li Yuerong berkibar beberapa kali, dan kemudian tidak ada gerakan lagi. Langit menjadi gelap, Fei Li Chen sedikit mengernyit sambil terus menunjukkan keterampilan seni bela diri barunya di dekat api, dan tiba-tiba melihat kembali ke kejauhan. Di hutan lebat di bawah langit malam yang gelap, tidak ada cahaya kecuali api yang berderak di sini, tetapi tubuh fisik Li Chen kuat dan pendengarannya sangat tajam, dan dia menyadari sesuatu yang tidak normal. Ada monster. Tepat ketika dia memikirkan apakah akan pergi melihatnya, Chu Ziyun dan Pang Wensan berdiri perlahan satu demi satu di dekat api unggun. Patah. Suara gertakan rumput dan pepohonan terdengar di udara, dan jumlahnya terus bertambah, menyebabkan pupil ketiga orang itu tiba-tiba menyusut, mereka saling memandang dan kemudian membangunkan semua orang tanpa ragu-ragu. Ada apa? Murid-murid yang bermata mengantuk itu sudah kelelahan setelah seharian berlarian, mereka tidak bermeditasi sama sekali, mereka terbangun dari tidur nyenyaknya, dan rasa lelah yang mendalam melonjak ke dalam hati mereka. Ke dalam celah, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Li Chen, dia menggendong Liu Ziqing yang masih tertidur, dan berlari menuju celah yang lebarnya lebih dari 2 meter. Meskipun orang lain merasa bingung, setelah melihat lampu hijau kecil yang terus menyala di kejauhan, mereka menggigil, tidak bisa tidur, dan berlari menuju celah tanpa ragu-ragu. Aduh, sebelum ada yang bisa memasuki celah tersebut, lolongan serigala yang mematikan tiba-tiba bergema di seluruh tiang gunung, hawa dingin yang tak terlukiskan di tengah malam membuat gelombang serigala biru seukuran anak sapi bergegas keluar dan mengelilingi mereka. Aku akan memotongnya, kalian semua masuk. Itu sekelompok serigala iblis. Lihat jumlahnya, ada ratusan, pasti ada mendiang pemimpin serigala iblis. Pang Wensan berdiri di tempat dengan wajah jelek, memegang tongkat di kedua tangannya, dan dia begitu galak sehingga dia segera menghancurkan kepala beberapa monster serigala yang berlari ke arahnya dan menghabisi mereka. Bau manis darah memenuhi udara. Alih-alih menakuti para serigala, hal itu justru membangkitkan sifat menghabisi mereka. Semakin banyak setan serigala yang melolong dan bergegas maju. Bagaimanapun, dia adalah anak laki-laki yang tidak berpengalaman. Jika dia seorang petualang berpengalaman, dia tidak akan pernah memilih untuk berkemah di sumber air di pegunungan. Itu hanya akan menarik makhluk jahat yang sedang menunggu untuk memburu monster lemah yang datang ke air, sumber minuman di malam hari. Aku ceroboh, aku tidak menyangka sekawanan serigala iblis akan muncul di sini. Pang Wensan bertarung dan mundur pada saat yang sama, energi batin di meridiannya bersirkulasi tanpa ragu-ragu, dan dia menjatuhkan banyak setan serigala dengan tongkat besi, tetapi ada terlalu banyak setan serigala, dan dia kalah dalam pertempuran dalam sekejap. Jingle bell, suara garing lewat, dan sosok itu terbang menjauh. Chu Ziyun berbalik dan berbalik. Kerusakan Ken Jinling sangat kuat. Bahkan jika iblis serigala, yang dikenal sebagai kepala perunggu dan tulang besi, terkena, itu hanya akan terjadi, mematahkan tulang dan tendon. Melihat serigala yang semakin banyak, mereka hendak mencabik-cabik mereka berdua, tiba-tiba, sesosok lain menerkam dan meninju pinggang rapuh iblis serigala itu sebenarnya adalah Li Chen. Suara retakan tulang terus berlanjut, dan monster serigala yang jatuh ke tanah mengeluarkan ratapan nyaring saat mereka dimangsa oleh teman mereka, daging dan darah mereka terciprat di tempat, dan bau amis memenuhi udara. Melihat situasi yang begitu tragis, para remaja yang baru berusia belasan tahun ini merasakan dada dan perutnya melonjak, Chu Ziyun hampir saja digigit oleh setan serigala. Adik junior Chu, kakak muda Li, ayo pergi, ayo pergi. Menyapu iblis serigala dengan tongkat, Pang Wensan tampak sedikit pucat, belum lagi semangatnya untuk menghabisi, baik nafas batin maupun kekuatannya telah habis. Haha, kakak Pang, ayo kita bertemu besok dan minum bersama. Li Chen menatap pemimpinnya dan tersenyum, rambutnya yang acak-acakan beterbangan, matanya jernih, sosoknya sombong yang tak terlukiskan, dan semua rasa frustrasi selama lebih dari 10 tahun sepertinya tertumpah dalam pukulan ini. Satu-satunya kebaikan yang telah dia tunjukkan satu sama lain selama bertahun-tahun, dan perilaku dia yang tidak segan-segan mengorbankan nyawanya demi satu sama lain sebagai saudara laki-laki dan perempuan, bahkan jika dia meninggal hari ini, dia tidak akan menyesalinya. Ini adalah bocah berdarah. Keduanya saling memandang, saling membelakangi, keduanya mendongak dan tertawa. Aku akan minum juga. Chu Ziyun menjerit kesakitan, tapi lengannya tergores. Dia bersandar pada mereka berdua dengan bergoyang. Pita emas di tangannya sudah lama hilang, tapi digantikan oleh belati emas pendek. Oke, ayo minum bersama.
Kedua remaja itu mengangguk dan terus menggerakkan tangan mereka. Tiga remaja laki-laki dan perempuan, berdiri di antara mayat serigala, merasa seolah-olah angin bertiup dan airnya dingin. Dengan kegigihan mereka, anggota kelompok yang lain akhirnya mundur ke dalam celah tersebut, meskipun beberapa setan serigala melewati mereka bertiga, sulit untuk menyebabkan banyak kerusakan di celah sempit itu. Aduh, raungan keras datang dari kawanan serigala iblis lagi, dan semua serigala segera mundur. Mereka bertiga tiba-tiba merasa lega, namun ekspresi mereka tidak rileks sama sekali, selalu ada momen konsentrasi sebelum badai datang. Suara mendesing. Benar saja, tiga serigala hijau besar terlihat melompat keluar dari kawanannya, mata hijau mereka bersinar dengan cahaya yang aneh. Monster tingkat pertama yang terlambat. Pang Wensan tersentak. Dia sudah mengira akan ada monster tahap akhir, tapi dia tidak menyangka akan ada tiga monster. Dilihat dari situasinya, pasti ada pemimpin yang lebih kuat. Karena pemimpin kelompok monster pasti akan muncul di saat-saat terakhir. Akulah yang melukaimu. Pang Wensan tampak pucat dan memandang mereka berdua, matanya penuh menyalahkan diri sendiri dan kesal. Hei, hari ini adalah saat paling membahagiakan dalam hidupku. Li Chen tersenyum dan meringis kesakitan. Meskipun dia merasa menyesal karena tidak memenuhi keinginannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang melakukan sesuatu untuk orang lain. Bahkan jika dia mati, kehangatan mengalir di hatinya. Aku punya pertanyaan. Melihat ketiga serigala iblis melihat sekeliling, seolah mencari kesempatan untuk menyerang, Chu Ziyun ragu-ragu sejenak dan benar-benar menyodok Li Chen dengan sikunya. Apa? Li Chen bingung. Gadis kecil ini baru saja membalas dendam padanya siang hari. Apa masalahnya? Bukankah kamu dilahirkan tidak mampu memadatkan energi batinmu? Kok bisa? Chu Ziyun mengertakkan gigi dan berbicara dengan cepat. Aku juga penasaran dengan pertanyaan ini. Pang Wensan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Teruslah berlatih dan kamu akan mendapatkannya. Li Chen memutar matanya dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia diperlakukan sebagai sampah ketika dia masih hidup, tapi dia tidak ingin diperlakukan sebagai monster yang bisa menelan inti iblis hidup-hidup setelah kematian. Anda, mendengar jawabannya yang agak nakal, Chu Ziyun langsung terdiam dan dengan ringan menghentakkan kakinya, menunjukkan rasa malu dan kesal. Aduh, getarannya segera menyebabkan momentum kental ketiga orang itu tersebar, tiga serigala iblis menemukan peluang, mata mereka menunjukkan keganasan, dan mereka menerkam mereka seperti kilat. Oke, ayo minum bersama. Kedua remaja itu mengangguk dan terus menggerakkan tangan mereka. Tiga remaja laki-laki dan perempuan, berdiri di antara mayat serigala, merasa seolah-olah angin bertiup dan airnya dingin. Dengan kegigihan mereka, anggota kelompok yang lain akhirnya mundur ke dalam celah tersebut, meskipun beberapa setan serigala melewati mereka bertiga, sulit untuk menyebabkan banyak kerusakan di celah sempit itu. Aduh, raungan keras datang dari kawanan serigala iblis lagi, dan semua serigala segera mundur. Mereka bertiga tiba-tiba merasa lega, namun ekspresi mereka tidak rileks sama sekali, selalu ada momen konsentrasi sebelum badai datang. Suara mendesing. Benar saja, tiga serigala hijau besar terlihat melompat keluar dari kawanannya, mata hijau mereka bersinar dengan cahaya yang aneh. Monster tingkat pertama yang terlambat. Pang Wensan tersentak. Dia sudah mengira akan ada monster tahap akhir, tapi dia tidak menyangka akan ada tiga monster. Dilihat dari situasinya, pasti ada pemimpin yang lebih kuat. Karena pemimpin kelompok monster pasti akan muncul di saat-saat terakhir. Akulah yang melukaimu. Pang Wensan tampak pucat dan memandang mereka berdua, matanya penuh menyalahkan diri sendiri dan kesal. Hei, hari ini adalah saat paling membahagiakan dalam hidupku. Li Chen tersenyum dan meringis kesakitan. Meskipun dia merasa menyesal karena tidak memenuhi keinginannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang melakukan sesuatu untuk orang lain. Bahkan jika dia mati, kehangatan mengalir di hatinya. Aku punya pertanyaan. Melihat ketiga serigala iblis melihat sekeliling, seolah mencari kesempatan untuk menyerang, Chu Ziyun ragu-ragu sejenak dan benar-benar menyodok Li Chen dengan sikunya. Apa? Li Chen bingung. Gadis kecil ini baru saja membalas dendam padanya siang hari. Apa masalahnya sekarang? Bukankah kamu dilahirkan tidak mampu memadatkan energi batinmu? Bagaimana kamu bisa? Chu Ziyun mengertakkan gigi dan berbicara dengan cepat. Aku juga penasaran dengan pertanyaan ini. Pang Wensan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Teruslah berlatih dan kamu akan mendapatkannya. Li Chen memutar matanya dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia diperlakukan sebagai sampah ketika dia masih hidup, tapi dia tidak ingin diperlakukan sebagai monster yang bisa menelan inti iblis hidup-hidup setelah kematian. Anda, mendengar jawabannya yang agak nakal, Chu Ziyun langsung terdiam dan dengan ringan menghentakkan kakinya, menunjukkan rasa malu dan kesal. Aduh, getarannya segera menyebabkan momentum kental ketiga orang itu tersebar, tiga serigala iblis menemukan peluang, mata mereka menunjukkan keganasan, dan mereka menerkam mereka seperti kilat.
Apakah kamu akan mati? Li Chen melihat ke langit. Pada saat ini, dia merasa sangat sadar. Dia juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka, menghadapi serigala sebanyak itu sangatlah mustahil. Tanpa sadar menghindari gigitan iblis serigala, dahinya terasa dingin dan darah serasa berjatuhan. Dari sudut matanya, dia melihat seekor serigala hijau menggigit leher Chu Ziyun yang pucat seperti batu giok, yang patah hati dan menoleh untuk memukulnya. Dalam sekejap, serigala hijau yang hendak menggigit mulut Li Chen tertegun, cahaya hijau dingin di matanya langsung menghilang, rambutnya berdiri tegak, dan dia merengek dengan ekor di antara kedua kakinya. Bang! Serigala hijau lainnya segera dihempaskan oleh Li Chen, sehingga Chu Ziyun lolos dari bencana. Namun saat mereka hendak bangun dan menggigit lagi, sama seperti serigala hijau sebelumnya, bahkan para serigala, mereka kabur tanpa jejak dalam sekejap, berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, membuat mereka bertiga tertegun dan duduk. Jatuh ke tanah. Pikiranku yang semula dalam keadaan tegang tinggi, kini begitu lelah hingga aku malah merasa mengantuk. Mereka bertiga saling memandang, dan mereka semua melihat kecurigaan di mata satu sama lain, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa di bawah langit malam yang redup, di antara puing-puing di mana-mana, kabut abu-abu melayang perlahan menuju bekas luka di dahi Li Chen. Bahkan Li Chen sendiri tidak menyadari aliran udara yang tidak terlihat dengan mata terbuka, dia juga tidak menyadari bahwa bekas luka yang awalnya tergores oleh cakar iblis serigala itu sembuh dengan cepat. Dia hanya merasakan kelelahan di tubuhnya menghilang saat ini, dan kecurigaan samar melintas di benaknya. Masuklah dengan cepat, ada lubang di sini. Tiba-tiba, teriakan tergesa-gesa membangunkan ketiga orang yang terpana, menyeret tubuh lelah mereka menuju celah. Saudara muda Li, bantu aku. Setelah masuk lebih dari 10 kaki, Pang Wensan yang berbadan besar dan gemuk itu terjebak di celah batu, ia tidak bisa keluar untuk beberapa saat dengan gigi dan cakarnya tertekuk. Hai, Li Chen menariknya dengan kuat beberapa kali, dan akhirnya harus menginjak sebuah tonjolan, butuh banyak usaha untuk menariknya keluar, tetapi dia tidak bisa menghentikannya, sehingga Pang Wensan segera menghancurkannya di bawahnya. Cekikikan, Chu Ziyun, yang sedang menunggu mereka berdua, tertawa terbahak-bahak hingga dia kehilangan semua kesejukan dan keanggunannya di siang hari. Masuklah. Panggilan Zhang Futong datang lagi dari celah bebatuan di depan, dan mereka bertiga dengan cepat bangkit dan berlari ke depan. 10 kaki kemudian, mereka sampai di sebuah tempat sempit. Ada gua lain di dinding batu yang cukup lebar untuk satu orang. Mereka bertiga masuk dengan posisi berjongkok. Tiba-tiba mereka merasa mata mereka jauh lebih lebar. Di dalam, Zhao Sanshan dan rombongannya sedang menyalakan beberapa lilin, kayu bakar bersinar terang di dalam. Namun yang membuat mereka bertiga bernapas sedikit lebih cepat adalah terdapat puluhan tempat bersinar di dalam gua kecil ini, cahaya lembutnya terlihat cukup menawan. Ini batu Yuan. Chu Ziyun dengan cepat berjalan mendekat, melihat kristal putih susu dan kebiruan berbentuk piramida seukuran ibu jari berbentuk 8 sisi yang bertatahkan di batu, dan bergumam. Batu unsur. Semua orang berseru kaget. Batu Yuan adalah kui bao yang mengandung esensi langit dan bumi, hanya dapat ditemukan di urat mineral khusus, sekuat sekte Suanyun, tetapi hanya ada sedikit urat mineral tingkat rendah dalam lingkupnya, pengaruh. Dengan tingkat kultivasi prajurit alam nafas kondensasi, mustahil untuk mengekstrak vitalitas dari batu Yuan, namun membawanya bersama Anda dapat menghangatkan tubuh dan mempercepat konsentrasi nafas dalam. Dapat dikatakan sebagai harta yang lebih berharga, daripada pil konsentrasi nafas. Batu Yuan dibagi menjadi 4 tingkatan tingkat atas, menengah dan bawah. Melihat kuantitas dan kualitas batu Yuan di sini, terlihat jelas bahwa batu Yuan tersebut adalah batu Yuan tingkat rendah, termasuk dalam keberadaan yang paling rendah. Di tempat terpencil seperti itu, tidak ada batu Yuan berkualitas tinggi yang dapat diproduksi. Jika bukan karena keterpencilan tempat ini dan lokasi batu Yuan, Yuan Qi sangat terkendali. Kecuali ada metode khusus, itu akan terjadi, akan sangat sulit untuk menemukannya. Lihat, masih ada beberapa ramuan lagi di sini. Di sisi lain, Zhao Sanshan menunjuk beberapa tumbuhan dengan daun hijau seukuran telapak tangan, matanya yang indah penuh kemegahan. Ronghua, Yang Xiang, Ganoderma lucidum, ramuan utama tingkat kedua. Li Chen mengenali semua harta dari keluarganya hanya dengan melihatnya. Dia telah menjadi budak obat selama beberapa tahun dan keluar masuk apotek keluarga Li. Dia tidak pernah makan daging Nangui dan bahkan melihat Nangui melarikan diri. Selesai, sudah selesai, harta karunnya banyak sekali, kita bisa segera memasuki gerbang dalam. Wajah Zhang Futong dipenuhi dengan keterkejutan dan dia tidak bisa tidak kagum. Meskipun orang lain sedikit tertahan, bahu mereka yang sedikit gemetar jelas terlihat bersemangat. Masih ada lagi di sini. Li Yuerong juga menemukan di sisi lain, yang juga merupakan beberapa ramuan tingkat kedua. Sejenak semua anak muda meratapi nasibnya, mereka baru saja lolos dari musibah dan mendapat kesempatan seperti itu, sungguh sebuah berkah dan berkah. Oke, ayo kumpulkan semua harta karunnya dulu, lalu lakukan yang lainnya.
Bagaimanapun, Pang Wensan memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dewasa dan bijaksana, dan karena perbuatan lurusnya kepada semua orang sekarang, dia memenangkan rasa hormat semua orang, mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan mulai memisahkan batu-batu purba dan ramuan itu. Dimanapun harta karun seperti batu yuan diproduksi, bebatuannya sangat keras. Hal ini karena batu yuan mengumpulkan vitalitas langit dan bumi dan tidak dapat menampung apapun di sekitarnya, menyebabkan tekstur batu berubah. Semua orang membutuhkan setengahnya 1 jam untuk mengumpulkan semuanya. 10.